aduh saya lagi stres, aduh dengan beban kerja saya yang berat ini saya lagi depresi, aduh saya lagi tidak nyaman dengan pekerjaan saya yang sekarang ini karena tingkatnya begitu menyita waktu saya. Dengan adanya keadaan-keadaan seperti itu, Bu Dr. Olive, seberapa besar kesehatan mental ini itu mempengaruhi kesehatan seseorang? Saya tidak memerlukan pemeriksaan general check-up. Saya tidak memerlukan itu, karena pemeriksaan general check-up ini bukannya malah menyembuhkan saya, tetapi malah menimbulkan penyakit. Menimbulkan penyakit. Dikaitkan tadi dengan beban kerja dari hakim, kemudian aparatur pengadilan, seberapa penting general check-up ini untuk membantu, menjaga, mengelola, atau menjalani hidup sehat. Ya, seringkali kita mendengar ada obat yang bersifat generik, ada obat yang bersifat paten. Dari Mandiri InHealth sendiri, apakah kedua-duanya itu menjadi pertanggungan atau pertanggungan benefit dari pelayanan obat, baik generiknya, baik kemudian patennya, atau kemudian ada pengaturan obat-obat tertentu yang bisa menjadi pertanggungan dan tidak masuk menjadi pertanggungan? Di dalam praktek yang ada di masyarakat, jaminan sembuh itu ketika menggunakan obat paten. Ketika menggunakan obat generik, maka jaminan sembuhnya rendah. Ya, seperti itu yang berlaku di masyarakat. Pencerahannya, Bu Dokter, mengenai komposisi dari obat paten itu sendiri seperti apa sih, Dok? Sehingga kok menjadi pembeda di dokternya sendiri ketika memberikan, oh ini obat paten, oh ini obat generik. Seolah-olah ada jarak mengenai hal itu. Silakan. Apakah setiap pelayanan repatriasi medis ini itu mencakup keseluruhan keluhan atau hanya dalam keadaan darurat saja? Selamat pagi, salam podcast Ditjen Badilum. Pada hari ini kita tampil dengan format yang berbeda karena narasumber pada hari ini ada dua, yakni, silakan perkenalkan diri Ibu Dokter. Saya dengan Dr. Olivia Fabita Wijaya sebagai dokter pertama klinik Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya narasumber kedua kita bersama-sama juga telah hadir. Silakan. Oke, terima kasih Pak Iwanto. Perkenalkan Sobat Badilum semuanya, saya dengan Wawan Setiawan. Saya dari Mandiri InHealth. Terima kasih atas kepercayaannya, atas undangannya juga. Saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Unit Pelayanan Pelanggan di Mandiri InHealth. Jadi kalau ada keluhan, kalau ada informasi dan apapun itu yang berkaitan dengan layanan, pasti sudah save nomor saya. Sobat Badilum, hari ini, pagi ini kita menampilkan dua narasumber karena terkait dengan tema yang diangkat pada podcast kali ini, yakni kesehatan hakim dan aparatur pengadilan dan layanan jaminan kesehatan melalui Mandiri InHealth Mandiri. Betul. Pertama-tama pertanyaannya kepada Ibu Dokter Olivia. Nyaman dipanggilnya Ibu Dokter Olivia, seperti itu kira-kira. Bu Dr. Olive, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian peraturan pemerintahnya Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, mengatur salah satunya adalah prasyarat pendaftaran menjadi PNS, yakni setiap PNS yang akan mendaftar untuk menjadi pegawai, setiap calon PNS yang akan mendaftar sebagai PNS
wajib sehat rohani dan jasmani. Tapi kenyataannya baik hakim kemudian aparatur pengadilan mengabaikan kesehatan itu sendiri karena dilihat dari beban kerja yang begitu banyak, sehingga banyak di antara baik hakim dan aparatur sipil negara di pengadilan itu tidak terlalu mempedulikan kesehatan dan bahkan lupa dengan kesehatan. Pertanyaannya, Bu Dr. Olive, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan jasmani dan rohani? Kalau berdasarkan WHO sendiri, Pak, sehat itu dibagi menjadi sehat fisik dan sehat mental. Kalau sehat fisik atau sehat jasmani sendiri itu adalah kesehatan yang dinilai dari fungsi-fungsi organ tubuh yang banyak di dalam tubuh manusia, terdiri dari berbagai macam organ, itu semua berfungsi dengan baik, itu sehat jasmani. Kalau sehat rohani sendiri atau sehat mental itu terdiri dari kesehatan sosial, kesehatan mental atau jiwa, dan juga kesehatan spiritual. Di mana kesehatan mental ini dinilai dengan seseorang itu bisa berfungsi dan bermanfaat di kesehariannya dengan baik, dan juga bisa menyelesaikan masalah serta mengelola stres dengan baik. Itu kesehatan mental. Seperti itu ya. Pak Wawan, setelah mendengarkan tadi penjelasan dari Bu Dr. Olive terkait apa sih yang dimaksud dengan kesehatan jasmani, kemudian kesehatan rohani, terkadang kita mendengar ada ungkapan sehat itu mahal. Sobat Badilung mungkin ingin mengetahui dari sudut pandang perusahaan asuransi, makna dan pesan sehat itu mahal seperti apa? Baik, terima kasih Pak Irwanto. Jadi ini pertanyaannya menarik ya. Dokter sudah menjelaskan tadi terkait dengan namanya sehat mental, sehat secara fisik seperti apa yang dipaparkan melalui WHO. Nah, kalau kami dari asuransi, ketika ditanya apa itu makna sehat gitu ya, sehat itu mahal loh, maknanya apa? Bapak Ibu semuanya, bahwa yang menjadi harus kita pahami bersama adalah yang pertama, biaya kesehatan saat ini pasca COVID itu sangat-sangat meningkat drastis. Jadi kalau kami dari industri itu kami melihat salah satu trennya adalah dari tarif-tarif pembiayaan yang saat ini dilakukan bagi peserta kami. Inflasi medis saat ini kisaran 10-15%. Dan itu memang lonjakannya cukup tinggi pada saat pasca COVID. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan adalah kalau kita bisa menjaga kesehatan, sehingga bisa kita manage dengan baik pembiayaan, terlepas berasuransi atau tidak, rasa-rasanya itu adalah pilihan bijak saat ini. Nah, tetapi kondisinya adalah bagaimana bagi peserta, bagi masyarakat yang memang memerlukan pelayanan kesehatan. Pemilihan Vaskes itu sangat-sangat berdampak dan berpengaruh. Karena apa? Ya, memang satu Vaskes dengan Vaskes yang lain tentunya berbeda. Ya kan, dari sisi treatment, dari sisi penanganan. Nah, tetapi pilihan itu memang dari sisi peserta, dari sisi customer sangat-sangat harus lebih bijak juga mengetahui mana rumah sakit yang memang, mana provider-provider yang memang concern terhadap manajemen pembiayaan. Seperti itu. Karena kalau kita akan melihat dan kita akan mengikuti industri kesehatan atau dunia kesehatan, mohon maaf, tentunya dari pilihan A sampai Z itu ada semua. Jadi tinggal kita yang bisa sama-sama memilih juga mana treatment yang terbaik, mana pilihan-pilihan pengobatan yang sesuai, artinya termanage dengan baik. Mungkin banyak beredar di masyarakat, ini obatnya harus paten dan lain-lain, tetapi ternyata tidak seperti itu. Para ahli menyatakan juga bukan paten satu obat, tetapi yang terpenting adalah sesuai terhadap treatmentnya, terhadap penyakit atau tidak, seperti itu. Jadi mungkin lebih kepada itu, Pak, definisi dari kami, dari insurance, dari saya pribadi terkait dengan sehat itu mahal. Jadi kalau bisa tidak berobat, jaga kesehatan, seperti itu ya. Karena mau di-cover oleh asuransi atau dikelola sendiri, yang namanya ketika berobat pasti akan ada cost yang keluar, Pak, seperti itu. Mendengar penjelasan Bu Dr. Olive tadi mengenai sehat jasmani dan rohani, kemudian dari sudut pandang
asuransi seperti Iya. Pak Wawan, dapat dikatakan sehat itu mahal adalah memberi pesan dan makna tentang kesehatan itu wajib kita menjaga. Betul. Wajib kita menjaga sehingga kesehatan yang dibutuhkan oleh pekerja, misalnya hakim dan pegawai itu dari sudut pandang medisnya, dari sudut pandang asuransinya, mari menjaga kesehatan. Betul, sangat setuju Pak. Karena sehat itu bukan tanggung jawab dokter, bukan tanggung jawab asuransi, bukan tanggung jawab institusi, tapi tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi. Betul. Mandiri in Health, asuransi Mandiri in Health hadir sejak tahun 2008. Sudah hadir di tengah-tengah masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mandiri in Health menjamin atau sebagai provider yang melayani kesehatan hakim. Apa sih yang ditawarkan oleh Mandiri in Health terkait benefit atau manfaat layanan kesehatan? Baik, terima kasih Pak Irwanto. Jadi sekilas info bahwa memang kami dari Mandiri in Health dari 2008 Pak ya, itu sudah berdiri Pak. Tetapi memang perjalanan waktu Pak, waktu itu kami memang masih bergabung dengan asuransi kesehatan atau PT Askes. Seperti itu Pak. Tetapi memang berjalan waktu kita ada kepemilikan saham dengan Bank Mandiri sehingga menjadi Mandiri in Health, dan saat ini pun Bapak Ibu semuanya rasa-rasanya sudah mengetahui struktur terbaru dari kepemilikan dari Mandiri in Health. Nah, itu memang perubahan yang memang mau tidak mau tetap kami jalani, tetapi komitmen kami adalah terhadap pelayanan, itu yang menjadi pilihan utamanya. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan kembali adalah terima kasih Pak. Jadi saat ini kami ditunjuk, kami dipercaya oleh Bapak Ibu Hakim juga sebagai asuransi kesehatan tambahan Pak untuk Bapak Ibu Hakim. Walau kita ketahui bahwa asuransi pertamanya tentunya adalah negara sudah menjamin Pak melalui BPJS Kesehatan. Nah, saat ini memang Mandiri in Health ditunjuk sebagai asuransi pendamping bagi Bapak Ibu Hakim. Apa saja manfaatnya? Nah, ini yang menarik Pak, yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini pengcoveran kami untuk Bapak Ibu Hakim meliputi rawat jalan tingkat pertama, lanjutan, rawat inap, layanan obat-obatan, dan manfaat tambahan lain. Seperti apa? Ada general check up, ada kacamata, ada gigi palsu, crown, bridge, itu yang menjadi coveran kami, termasuk evakuasi medis, itu manfaat-manfaat tambahan yang memang saat ini di cover. Dan izin saya sampaikan juga bahwa tidak semua perusahaan mengambil manfaat tersebut, hanya perusahaan tertentu yang memang concern dalam hal ini, salah satunya GCU. Tidak semua perusahaan itu mengambil GCU. Di sini Bapak Ibu semuanya mengambil manfaat atau diberikan manfaat untuk general check up. Jadi artinya apa? Kami sangat concern dan pengelola sendiri sangat concern bahwa selain memberikan kuratif, rehabilitatif terhadap suatu penyakit, promotif dan preventif pun sangat concern saat ini harus dijaga. Salah satunya apa? General check up. Karena dari situ setidaknya bisa diketahui lebih dini apa potensi-potensi penyakit yang akan terjadi, kondisi kesehatan yang akan terjadi, atau gambaran kesehatannya, sehingga treatment selanjutnya yang akan dilakukan itu lebih tepat juga. Mungkin seperti itu ya gambaran dari benefit pertanggungan yang saat ini dipercayakan kepada Mandiri in Health. Benefit pertanggungan yang diberikan oleh Mandiri in Health dikelompokkan menjadi 3 dari penjelasan Bapak tadi. Betul. Yaitu ada manfaat utama, ada manfaat lain, dan ada manfaat lain-lain. Seperti betul, itu kira-kira. Betul. Ya. Bu Dr. Olive, ketika dihubungkan tadi penjelasan Bu Dr. Olive mengenai sehat rohani, sehat jasmani ini, seberapa penting kita pegawai atau masyarakat harus menjaga kesehatan tubuhnya? Sangat penting ya, karena kesehatan fisik itu mempengaruhi quality of life atau kualitas hidup seseorang. Dimana kesehatan fisik sendiri itu menyumbang paling besar kualitas hidup seseorang tersebut. Nah, kesehatan fisik itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental. Kualitas hidupnya bagus, kemudian bisa bermanfaat untuk keluarga dan untuk sesama, bisa melakukan pekerjaan dengan baik,
Nah, itu menurut saya sangat penting di samping kesehatan fisik dan juga kesehatan mental yang bagus. Menyambung tadi dari jawaban Ibu Dokter mengenai sangat pentingnya kesehatan baik fisik dan itu juga maupun mental itu. Pada tahun 2019 atau kemudian akhir-akhir 2019, akhir 2019 awal tahun 2020, ya, tanpa ada pernah yang menduga munculnya pandemi COVID-19. Dan pandemi ini kemudian merubah strata kehidupan kita, kemudian tata kelola kita, misalnya dalam bekerja, bahkan kemudian dalam bermasyarakat. Dari Mandiri Health sendiri terkait adanya pandemi itu, pemahaman apa yang bisa diberikan kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan, dan Mandiri Health hadir untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana kemudian hadir untuk memberikan pertanggungan bukan hanya kepada peserta, ya, tetapi bisa juga diberikan kepada masyarakat ketika tertarik, ingin atau bermaksud sebagai peserta Mandiri Health. Ya, baik, terima kasih Pak Irwanto. Jadi ini menarik ya, pertanyaan yang rasa-rasanya menjadi pembelajaran sangat penting untuk kita semua. Salah satunya mengenai COVID. Nah, yang menjadi pertanyaan dasar adalah bagaimana peran Mandiri Health, seperti itu. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa yang pertama adalah tidak ada institusi, tidak ada satu negara yang saat itu siap untuk menghadapi gelombang COVID ya, seperti itu ya. Termasuk juga kami, apalagi kami nih dari industri asuransi, karena apa? Tentunya dari sisi penanganan ini merupakan hal-hal yang baru saat itu yang kami hadapi, begitu ya. Apalagi dengan treatment-treatment yang diberikan oleh tenaga medis atau oleh dokter. Nah, beruntung Bapak Ibu semuanya bahwa saat itu kita memang sebagaimana kita ketahui support dari pemerintah sangat-sangat maksimal, sangat-sangat baik. Nah, termasuk pemberian pengobatan, pemberian penanganan perawatan, pemerintah sudah mengcover dengan baik. Peran kami Bapak Ibu semuanya saat itu adalah kita menjadi pendamping layanan, apakah itu obat-obatan, apakah itu terkait dengan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang diperlukan bagi peserta kami, itu kita support juga. Based on treatment yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Ada tentunya obat-obatan, ketentuan dan lain-lainnya. Kami mengikuti sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Nah, tetapi pada saat itu peran aktif kami adalah yang pertama selain kuratif, selain rehabilitatif bagi peserta yang memang terkonfirmasi positif, promotif preventifnya itu kami galakan, Pak. Bukan mengenai biaya pengobatannya yang tinggi, tetapi kami lebih ingin bahwa menjaga peserta kami itu supaya tidak terinfeksi, tidak terjangkit COVID. Karena kita kan sangat sama-sama mengetahui ya bahwa COVID ini kan daya dalam tanda kutip daya rusaknya atau mungkin bahkan menyebabkan kematiannya juga cukup tinggi waktu itu kan. Nah, kami mencoba bagaimana caranya peserta itu bisa lebih paham, bisa lebih aware sehingga meminimalisir penularan COVID, minimal untuk peserta kami, seperti itu. Podcast yang kami lakukan pada saat COVID itu rasa-rasanya paling sering, Pak, di setiap perusahaan. Karena memang permintaan dari setiap perusahaan mengetahui apa itu COVID, bagaimana tata cara menjaganya, tata cara ketika terkonfirmasi, bagaimana harus disikapinya. Itu yang kami edukasikan, Pak, dari asuransi, khususnya dari Mandiri Health. Karena apa? Banyak peserta atau banyak masyarakat yang kurang paham juga. Artinya kontak pertama itu langsung sudah, mohon maaf, chaos Pak ya, dari pesertanya kan harus obat itu, obat ini. Padahal arahan dari pemerintah, ketentuannya adalah ketika kontak pertama tidak ada indikasi, tidak ada gejala, cukup isolasi saja. Nah, itu adalah edukasi-edukasi kecil yang kami rutin informasikan supaya membangun kesadaran masyarakat, kesadaran dari peserta Mandiri itu juga, dan tidak panik dalam menghadapi itu semua. Nah, itu mungkin Pak salah satunya yang kami upayakan, yang kami lakukan dari promotif preventifnya pada saat COVID, melakukan podcast, melakukan edukasi-edukasi kesehatan, video, flyer, dan seterusnya ya Pak ya, supaya masyarakat khususnya peserta kami itu paham, supaya tidak terlalu panik dalam menghadapi kondisi tersebut. Nah, fokus yang kedua adalah kami mencoba memberikan treatment terhadap peserta-peserta yang memang sudah terkonfirmasi positif.
baik sedang, baik berat. Karena berbeda Pak treatmentnya. Bagi yang sedang, saat itu kami melakukan telemedicine, pengiriman obat-obatan COVID bagi peserta yang memang sedang melakukan isolasi mandiri. Tetapi bagi yang memang peserta diperlukan treatment rawat inap Bapak Ibu semuanya ya di rumah sakit, kami koordinasi Pak dengan rumah sakit terkait. Dalam hal itu kita kan dengan Kementerian Kesehatan ya Pak ya yang sudah menentukan ketentuannya seperti apa, pengobatan seperti apa. Kami mendampingi Pak, seperti itu. Seperti itu Pak Wawan ya. Ada ungkapan juga yang sering kita dengar di masyarakat, pentingnya menjaga pola hidup Iya, dan atau gaya hidup. betul. Dari sudut pandang Dr. Elif sebagai Ya. medis, kemudian dari sudut pandang asuransi ini, apa sih sebenarnya gaya hidup dan pola hidup itu? Ibu, Dr. Elif. Terima kasih Pak. Kalau gaya hidup sehat dan pola hidup sehat itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan setiap orang untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit tidak menular ya. Penyakit tidak menular itu seperti darah tinggi, kencing manis, kemudian keganasan atau kanker. Nah, pola hidup sehat ini termasuk preventif seperti tadi Pak Wawan bilang ya, yang memang lebih baik mencegah ya daripada mengobati Pak. Karena kalau udah sakit itu pasti udah banyak udah banyak effort yang keluar dari mulai dana, terus tenaga gitu ya. Untuk pola hidup sehat, yang pertama itu pasti dari asupan gizi. Asupan gizinya itu harus bervariasi. Nah, yang paling penyakit tidak menular tertinggi di Indonesia itu adalah penyakit jantung, termasuk hipertensi dan juga kencing manis. Nah, itu sebenarnya ada kriteria penyebab penyakit itu yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu faktor risiko penyakit tidak menular seperti usia, jenis kelamin, ras, dan genetik. Tapi seseorang misalkan ada genetik kencing manis atau ada genetik darah tinggi, tapi dia tidak terjangkit penyakit tersebut karena dia memodifikasi hal yang bisa dia ubah seperti berat badan diatur, konsumsi makanan yang sehat. Contohnya konsumsi gula itu maksimal sehari 4 sendok makan. Konsumsi natrium itu bukan cuma garam, tapi kandungan-kandungan yang ada di bahan pengawet. Kalau misalkan kita lihat makanan-makanan kemasan, dilihat di ingredient facts-nya yang di belakang itu pasti ada kandungan natriumnya. Maksimal itu 1 sendok teh sehari. Terus kurangin konsumsi lemak jenuh, karena lemak jenuh ini bisa berisiko buat menyumbat pembuluh darah. Lemak jenuh itu apa aja? Dan juga lemak trans. Sebenarnya lemak yang sehat, ada lemak sehat dan ada lemak tidak sehat. Lemak tidak sehat itu termasuk lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh dan lemak trans itu ada di makanan seperti di gorengan, terus makanan-makanan yang kandungannya mentega itu nggak boleh dimasak dalam proses yang panas banget, itu nggak boleh karena dia bisa berubah jadi lemak trans. Terus kerupuk-kerupuk, makanan minuman kemasan yang berwarna, makanan minuman berwarna berasa itu harus dikurangi juga. Kemudian selain dari asupan nutrisi, itu harus bervariasi yang bergizi protein. Protein juga yang baik, bisa ikan, tahu, tempe, ayam, daging itu boleh banget. Asal jangan ayam goreng tepung, karena tepung digoreng itu juga bisa jadi lemak trans. Dan juga lemak jenuh itu bahaya juga ya. Kemudian selain dari makanan, dari olahraga memang yang dianjurkan oleh Kemenkes itu 3-5 kali dalam waktu 1 minggu, durasinya sekitar 20-30 menit dengan jeda tidak lebih dari 2 hari di antara waktu olahraganya. Nah, olahraga ini juga harus disesuaikan oleh usia dan juga kesehatan tubuh sahabat Badilum sendiri. Misal, ada heart rate maksimal di mana olahraga itu bisa dilakukan. Ada rumusnya, yaitu 220 dikurangi usia. Misal usia Sobat Badilum 40 tahun, berarti 220 dikurangi 40, 180 kali per menit nadinya, tapi 50-70%-nya aja. Misal Sobat Badilum olahraga, terus heart rate-nya, denyut nadinya itu udah 110. Nah, 110 itu udah cukup buat
Sobat Badilum, olahraga jangan tambah dinaikin lagi. Tapi kalau misalkan emang udah sering olahraga, udah rutin, itu bisa sampai 70% dari nadi maksimum tadi untuk olahraganya. Selain olahraga, ada lagi pola tidur. Tidur yang dianjurkan usia dewasa itu sekitar 7-9 jam sehari. Dan sebelum tidur itu blue light atau cahaya biru dari HP, dari TV, dari tab itu udah harus diminimalisir dari 2 jam sebelum tidur agar kualitas tidurnya bagus. Karena kekurangan tidur itu juga memicu berbagai permasalahan seperti ketegangan otot, gangguan penglihatan itu juga bisa. Kemudian selain faktor tidur, jangan lupa rekreasi atau cuti. Seperti itu dong ya, Iya rekreasi Pak, betul-betul rekreasi dan cuti karena kan Sobat Badilum pasti beban kerjanya banyak, working hours-nya dari pagi sampai sore, kemudian belum lagi kalau lembur. Nah, ternyata berdasarkan penelitian, rekreasi bahkan chit-chat sama keluarga di rumah itu bisa mengurangi risiko stres kerja karena 54% ternyata pekerja di Indonesia itu mengalami stres kerja sih Pak karena overwork gitu, beban kerjanya berat. Nah, Saya masuk ke situ, Dok. iya, karena overwork gitu, burnout, Iya, betul. stres secara emosional dan juga fisik, bebannya itu berat, itu mempengaruhi kerja hormon juga sih Pak di dalam badan. Jadi dibutuhkan walaupun cuman ngobrol sama istri sama anak itu biasanya meningkatkan endorfin atau hormon bahagia yang rilis stres atau mengurangi stres gitu. Dan ternyata ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa aktivitas sosial kayak charity atau bakti sosial atau kasih gift ke orang-orang sekitar atau tetangga itu juga bisa meningkatkan endorfin loh. Jadi membantu sesama, membuat mereka bahagia itu kita juga bahagia. Jadi bisa menurunkan stres juga. Kalau bapak-bapak kita ngeronda ya, Pak. Iya. Dari sudut pandang industri asuransi dalam hal ini, jadi ini health, gaya sehat, pola hidup sehat itu seperti apa? Ya, terima kasih Dok atas informasi lengkapnya ya. Jadi ini sepertinya nanti kita harus jadwalkan lagi nih narasumber untuk edukasi kesehatan selanjutnya nih seperti itu. Bersama dengan Mandiri Health. Betul. Karena memang tadi sudah disampaikan dengan lengkap ya terkait dengan pola hidup sehat. Nah, tetapi kalau kami dari asuransi, kami ingin menghimbau begini. Saya ingin menyampaikan kabar kurang baik bahwa memang sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini terjadi pergeseran penyakit, Dok. Kami pun di asuransi juga melihat hal tersebut. Bagaimana 2008 itu kami jarang lah kami melihat peserta yang mungkin usia 40 tahun, 35 tahun dengan penyakit kolesterol, dengan penyakit jantung. Apalagi mungkin penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gula darah ya Dok ya, itu sangat-sangat jarang sekali. Saat ini kami cukup banyak melihat dan kami sangat-sangat sering melakukan treatment bagi peserta kami yang berkaitan dengan penyakit-penyakit kritis dengan usia-usia yang masih under 40 tahun Dok, seperti itu. Nah, edukasi yang ingin kami sampaikan adalah pola hidup sehat. Kami mensupport minimal narasumber, minimal bagaimana tata cara supaya peserta kami itu mengikuti pola hidup yang baik, makanan yang baik, olahraga yang baik dan benar, itu kami support. Karena apa? Kembali lagi kepada yang tadi disampaikan di awal ya Dok ya, artinya kalau bisa kita jaga kesehatan, kenapa harus berobat? Kenapa harus sakit seperti itu? Dan mungkin ini pertanyaannya ada dua. Satu, bagi orang yang belum sakit atau tidak memiliki penyakit, cash close, ya kan, tinggal menjaga nih. Tapi bagi orang-orang yang sudah melakukan pengobatan itu harus bagaimana? Nah, peran kami adalah yang tadi saya sampaikan bahwa pola edukasi kesehatannya, pola hidup sehatnya itu yang kami selalu komunikasikan kepada peserta. Apakah kita langsung melakukan edukasi ataukah kita melalui manajemen dari perusahaan, itu yang kami selalu lakukan. Tetapi yang ingin kami tegaskan kepada setiap perusahaan member kami adalah bahwa jangan lupa loh, sekarang pergeseran penyakitnya cukup ekstrim.
peserta-peserta yang 25 tahun, 30 tahun, sekarang sudah banyak, Pak, dengan kolesterolnya, dengan penyakit jantung, dengan penyakit diabetesnya, itu cukup banyak. Dan dari sisi biaya mungkin itu menjadi penyumbang biaya terbanyak juga ya. Tetapi yang namanya asuransi itu kan memang sudah menjadi resiko kami, Pak. Nah, tetapi kami ingin lebih menekankan lagi bahwa produktivitas, kualitas hidup yang baik itu akan berdampak baik kepada individu, baik kepada perusahaannya. Artinya dengan penyakit yang memang diderita pasti akan mengganggu produktivitas, seperti itu ya, Dok ya. Dan itu yang ingin kami sama-sama jaga. Minimal kami memiliki experience dari peserta, dari setiap perusahaan, dan kami menyampaikan pola hidupnya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa yang harus dihindari, seperti itu yang harus dilakukan. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan dari sisi asuransinya, seperti itu, Pak. Jadi dapat disimpulkan, Dok, untuk menjalani hidup sehat itu harus kemudian menjaga pola hidup sehat dan gaya hidup sehat. Iya, Betul. Tips menjalani pola hidup sehat, tipsnya. Iya. Sobat Badilung mungkin ingin mengetahui dari Dr. Olive tips-tips supaya tetap hidup sehat meskipun beban berat terhadap pekerjaan ini banyak membuat kita stres untuk bekerja. Namun dengan adanya tips-tips yang diberikan oleh Dr. Olive, Sobat Badilung bisa kemudian nanti menjadi panduan. Oh, ini loh caranya supaya saya bisa tetap hidup sehat meskipun bekerja dengan melebihi jam kerja. Kalau untuk tips mungkin menyambung yang tadi ya Pak, selain pola makan, olahraga, jangan lupa juga konsumsi cairan yang cukup. Kalau berdasarkan, bisa konsumsi cairan berdasarkan berat badan, yaitu 30 ml per kilogram berat badan, 30-40 ml per kilogram berat badan. Tapi disesuaikan juga dengan aktivitas fisik. Misal lagi olahraga berat, ya berarti ditambah kebutuhan cairannya. Atau lagi di suhu yang dingin, berarti nggak usah terlalu banyak juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, selain kebutuhan cairan yang harus dipenuhi, mindset juga penting sih, Pak. Mindset ini ya. Mindset kalau karena kebanyakan yang tadi itu bahkan di US pun 70-80% stres kerja sebenarnya pekerja-pekerja di US itu. Dan banyak juga yang meninggal akibat kelelahan bekerja, tapi manifestasinya sebagai penyakit tadi, penyakit jantung kronik, kemudian stroke gitu. Nah, tipsnya apalagi kan kebanyakan dari pegawai-pegawai Sobat Badilung di depan layar ya, di depan layar. Jadi harus diposisikan juga posisi ergonomisnya, karena berdasarkan penelitian di Jepang itu posisi ergonomis dan juga stretching di sela-sela pekerjaan itu bisa mengurangi risiko kelelahan di otot leher, pundak, dan juga punggung. Nah, ini ada rumus 20-20, jadi kalau 20 menit menatap layar, 20 detik ngelihat jauh. Jadi jangan istirahat pas 20 detik itu masih lihat HP juga, jangan baca juga, tapi lihat jauh agar matanya istirahat gitu. Selama 20 detik aja. Kemudian kalau bisa stretching 2 kali dalam 8 jam. 8 jam kerja, setiap 4 jam stretching. Stretchingnya bisa lihat di YouTube, ada sih. Stretch leher kanan, kiri dihitung 15 detik, stretching aja selama 10 menit. Penelitian di Jepang itu 3 bulan dilakukan berturut-turut stretching setiap hari, pekerja-pekerjanya mengalami penurunan risiko terjadinya pegal-pegal di otot leher, pundak, dan juga punggung. Tuh. Posisi ergonomis juga penting untuk mengurangi penyakit akibat kerja. Posisi ergonomis biasanya kalau Sobat Badilung kan di depan layar tadi mata itu layarnya harus setinggi mata atau agak di bawah mata. Kemudian posisi duduk itu menyandar ke belakang kursi. Ini membentuk sudut 95-100 derajat, agak menyandar ke kursi. Posisi badan tegak. Posisi badan tegak, tapi agak menyandar sedikit, Pak. Kemudian ini keyboard sejajar sama siku. Iya, seperti itu posisi ergonomis, sama jangan lupa stretching sama rumus 20x20 tadi. Juga kurangi asap rokok sama konsumsi alkohol. Ada penelitian juga bisa mengurangi stres
kalau melihat yang hijau-hijau dan biru-biru. Spektrum hijau sama spektrum biru itu kalau misalkan cuti atau kalau misalkan lagi libur bisa walaupun ke kolam renang, kalau misalkan ke danau atau ke laut kan agak jauh, tapi kalau ke kolam renang pun itu juga udah bisa buat rilis stres. Dan kalau spektrum hijau walaupun cuma ke taman-taman yang dekat rumah itu juga bisa mengurangi stres gitu. Menarik tadi Bu Dr. Olive ketika ada rumus 20-20 itu, apalagi saat ini Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menerapkan sistem peradilan berbasis informasi teknologi atau pengadilan modern. Jadi kebanyakan kerja kita itu berhadapan dengan laptop, komputer dengan posisi 20x20, 20 menit menatap layar komputer, kemudian 20 detik, kemudian bisa melihat jauh. Dan dengan memperhatikan posisi ergonomis ketika melakukan aktivitas di hadapan komputer, kira-kira seperti itu. Ada yang menarik, dokter, mengenai ungkapan pentingnya menjaga kesehatan mental. Karena kalau kita membaca sebenarnya, Bu Dr. Olive, kesehatan mental di era modern ini itu terabaikan dengan banyaknya tuntutan, tekanan yang ada. Sehingga adanya tekanan tuntutan yang ada ini, masyarakat atau para pekerja atau mungkin hakim dan aparatur peradilan itu mengabaikan kesehatan mental ini. Tetapi terkadang kita mendengar keluhan secara bercanda. Aduh, saya lagi stres. Aduh, dengan beban kerja saya yang berat ini saya lagi depresi. Aduh, saya lagi tidak nyaman dengan pekerjaan saya yang sekarang ini karena tingkatnya begitu menyita waktu saya. Dengan adanya keadaan-keadaan seperti itu, Bu Dr. Olive, seberapa besar kesehatan mental ini itu mempengaruhi kesehatan seseorang? Sebenarnya studi ini sudah lumayan banyak ya Pak terkait dengan work-related stress atau stres terkait pekerjaan. Di WHO sendiri tahun 2021 itu mengeluarkan data sekitar 700.000 per tahun pekerja itu meninggal akibat kelelahan kerja, yang diagnosisnya sendiri itu lebih banyak karena penyakit jantung koroner dan juga stroke. Saya rasa concern sekarang itu sangat harus diperhatikan mengenai mental disease atau kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri itu berpengaruh besar, di mana pada saat seseorang mengalami tekanan baik dari beban kerja ataupun lingkungan kerja yang kurang mendukung, ditambah lagi ada masalah di keluarga. Nah, hal-hal tersebut itu sebenarnya meningkatkan hormon stres atau yang disebut dengan hormon kortisol, dan juga di mana hormon kortisol ini meningkatkan denyut jantung, menyebabkan konstriksi dari pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, sebenarnya kalau misalkan seseorang nggak lama-lama mengalami keadaan stres, tekanan di bawah tekanan tersebut, itu sebenarnya metabolisme tubuh udah kembali lagi kayak semula. Nah, yang masalah kalau misalkan si stresor ini terjadi dalam waktu yang lama dan masih belum ketemu coping mechanism, gimana cara seseorang tersebut untuk deal dengan stresnya mereka. Nah, hal tersebut menyebabkan selain tekanan darahnya tinggi terus-terusan, dan si hormon kortisol ini meningkatkan gula di dalam darah. Walaupun nggak makan, ternyata di kortisol ini menyebabkan pembentukan gula dari pemecahan lemak dan juga protein. Tingginya gula di dalam darah, seperti yang kita tahu, bisa menyebabkan diabetes mellitus dan menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Nah, penyakit tersebut yang tadi WHO bilang, itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan juga stroke. Jadi sebenarnya mental health ini sangat penting untuk pribadi-pribadi, apalagi pegawai-pegawai yang beban kerjanya itu berlebih gitu. Sehubungan tadi penjelasan Bu Dokter mengenai pengaruh dari kesehatan mental kita tadi ketika ada banyak tekanan, banyak kemudian beban kerja yang dialami oleh baik misalnya hakim itu sendiri atau aparatur pengadilan. Idealnya ketika kita bekerja itu berapa jam sih? Kalau dari studi sendiri Pak, sebenarnya seseorang itu bisa fokus hanya dalam waktu 60-90 menit per kali sesi. Dan satu harinya itu biasanya seseorang bisa fokus hanya dalam waktu 4 jam.
Jadi kalau misalkan dipaksakan itu pasti burn out atau kelelahan fisik dan juga kelelahan emosional juga mental gitu. Nah, mungkin ada beberapa tips ya Pak yang bisa dilakukan untuk bapak-bapak bapak dan ibu sobat Badilum yang mengalami beban kerja berlebih. Biasanya beban kerja berlebihnya itu kan nggak setiap hari ya Pak? Atau setiap hari? Terkadang berturut-turut, misalnya dok, pengadilan-pengadilan yang berada di provinsi atau kemudian yang berada di Jawa yang perkaranya ribuan. Jadi dalam Bapak Ibu Hakim yang bersidang, kemudian panitera yang membantu dalam proses persidangannya itu, mulai dari biasanya persidangan itu dimulai jadwalnya itu jam 9 sampai kemudian sore hari kalau jam kerja, tetapi tidak mungkin diselesaikan, terutama misalnya ada perkara tipikornya bisa sampai jam 11 malam. Jadi beban kerja yang berat ini kan dapat memicu kesehatan mental bagi hakimnya, bagi aparatur peradilannya. Sehingga tadi Bu Dokter menyampaikan tips-tips seperti apa sih yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu Hakim, aparatur pengadilan, sehingga meskipun beban kerja itu panjang waktunya, tetapi dengan adanya tips-tips itu bisa kemudian tetap menjaga kesehatannya. Iya. Kalau tipsnya mungkin sama seperti yang awal tadi Pak, selain makanannya harus yang bagus ya, manis-manis itu kurangin banget ya. Minuman, makanan manis, cemilan-cemilan yang kandungannya itu lemak trans, kayak tepung-tepungan itu tetap dikurangin. Lebih banyak makan protein, bisa dari telur, daging ayam, itu bisa. Status hidrasi atau cairan itu harus terpenuhi, apalagi kan kadang kalau misalkan lagi banyak kerjaan lupa minum. Nah, itu harus tetap dipantau ya minumnya berdasarkan berat badan tadi. Kemudian mungkin setiap 60-90 menit kan tadi bisa fokus manusia itu 60-90 menit itu rilis stres dengan cara mindfulness atau berkesadaran. Misalkan saat ini saya sedang di sini melakukan pekerjaan ini, mindset bahwa alhamdulillah hari ini masih sehat. Bisa diatur juga nafasnya, keluar masuk nafas itu diperhatikan, keluar nafas masuk, nafas keluar. Itu bisa 15 menit. Jadi setiap 90 menit kerja, 15 menit itu mindfulness. Jadi biar si hormon stresnya ini agak turun dulu di dalam darah. Nanti baru boleh kerja lagi. Gitu sih Pak. Sama kalau misalkan nanti udah pulang di rumah, kalau bisa udah jangan bawa kerjaan lagi, atau udah jangan mikirin kerjaan lagi, udah main sama keluarga, sama anak, atau nonton video-video lucu, dengerin musik kesukaan. Stress release-nya gitu ya, Dok ya. Stress release gitu. Itu sih paling sih Pak. Sangat menarik ketika Bu Dr. Oleh menyampaikan setelah sampai di rumah jangan lagi membawa pekerjaan di rumah. Ya. Hakim ketika melakukan persidangan dibantu dengan aparatur pengadilan, apalagi di kelas-kelas yang sudah provinsi yang 1A yang ada tipikornya, terkadang ada candaan seperti ini dok. Ketika hakim itu masuk di kelas 1A khusus atau yang sudah memang ditetapkan sebagai pengadilan-pengadilan yang 1A khusus, artinya ada tipikornya, ada niaganya, ada PHI-nya. Keluar dari situ itu memasang cincin jantung, itu ada kemudian candaan-candaan seperti itu. Ketika masuk di situ ya siap-siap, ketika keluar dari pengadilan tersebut ya siap-siap memasang cincin. Menarik memang dok, ketika ada memang sudah tahapan-tahapan yang diberikan oleh WHO, jam kerja segini. Hakim itu ketika bersidang mulai dari tadi yang saya sampaikan, mulai dari jam 9 sampai sore, kemudian lanjut lagi sampai malam. Ada tidak tips-tips yang bisa diberikan dok? Meskipun beban kerja seperti itu, cara mengelola stresnya sehingga dengan beban kerja yang banyak ini tetap ditegaskan kembali, tetap menjaga kesehatannya. Jadi sehat itu memang tadi seperti di awal harus fisik dan mental. Jadi nggak bisa hanya jaga makan aja, nggak bisa hanya jaga kontrol stres, itu nggak bisa. Jadi memang dua ini nggak bisa dipisahkan. Selain karena si aktivitas fisik ini ternyata juga bisa mengurangi stress release, apalagi aktivitas outdoor.
mau berenang, mau olahraga, lari, jalan sehat, itu bisa mengurangi si stres tadi. Kemudian, untuk kesehatan mental sendiri, yang paling mudah itu memang mindfulness. Mindfulness dalam arti berkesadaran. Bisa di sambil bawa kendaraan, bisa di depan PC. Itu mindfulness itu sekitar 70% memang bisa stress release dan harus sering-sering dilakukan sih itu Pak, buat mengurangi si kadar kortisol tadi gitu. Terus kalau misalkan udah karena beban kerjanya emang terus-terusan ya si hakim tinggi tadi harus sering mindfulness juga di rumah. Di rumah. Iya, berkesadaran juga apa yang bisa diubah dan apa yang nggak bisa diubah di dalam setiap tindakannya itu emang ini nggak bisa diubah, jadi ya udah nggak bisa dipikirkan lagi, berarti tunggu besok. Dan mungkin saat pagi hari beban kerja lagi berat, itu di list, di prioritas apa yang harus dikerjakan awal dan ada time manajemennya. Kalau misalkan jam segini saya nggak bisa selesaikan pekerjaan yang ini, saya harus ganti pekerjaan yang lain gitu. Jadi biar ada pacuan bahwa ini kalau nggak selesai ya udah saya harus pindah. Ada risikonya gitulah Pak. Jadi selain mindfulness, time management juga penting. Time management juga penting. Ketika Dok pekerja ini tidak mengelola stresnya, tidak mengelola dengan baik manajemen kerjanya, risiko yang mungkin muncul, penyakit-penyakit yang mungkin muncul seperti apa? Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, kalau stres di hormon adrenal di ginjal itu mengeluarkan si kortisol meningkatkan tekanan darah dan juga mengganggu aktivitas neurotransmitter yang ada di otak, sehingga bisa menyebabkan gangguan mood, depresi, anxiety atau kecemasan, gangguan panik, mood swing, jadi gampang marah. Itu bisa banget karena si faktor stres kerja tadi itu Pak. Nah, selain faktor mental tadi, gangguan mental tadi, bisa juga gangguan fisik yang diakibatkan si stres tadi. Yang paling sering itu adalah ketegangan otot. Selain ketegangan otot, bisa juga mengenai saluran pencernaan. Biasanya kan sakit datang dengan keluhan nyeri hulu hati, makannya bagus, tidurnya bagus. Setelah ditanya-tanya ya, makan bagus, tidur bagus, olahraga juga, ternyata lagi banyak pikiran sama lagi banyak pekerjaan gitu. Jadi si stres itu juga meningkatkan asam lambung. Gangguan pencernaan lain yang terkait stres itu bisa juga diare dan juga konstipasi, itu bisa juga. Nah, tekanan darah tinggi, terus kortisol tadi meningkatkan gula dalam darah yang terjadi dalam waktu berkepanjangan, itu bisa menyebabkan penyakit jantung kronik, stroke, dan juga gangguan-gangguan lainnya. Kan komplikasi dari diabetes mellitus sama hipertensi sendiri kan bisa gangguan mata, gangguan ginjal, kemudian gangguan saraf-saraf tepi gitu kan. Gitu sih Pak. Dari risiko tadi yang muncul, tentunya Mandiri InHealth sudah ada benefit layanan yang disiapkan. Benefit layanan apa saja yang sudah disiapkan oleh Mandiri InHealth ketika tadi seperti yang disampaikan Bu Dokter, risiko-risiko yang mungkin banyak timbul ketika pekerja, apakah itu hakim atau aparatur pengadilan tidak mengelola stresnya dengan baik, tidak mengelola manajemen kerjanya dengan baik, sehingga memunculkan penyakit-penyakit, bahkan bisa memunculkan penyakit yang bersifat akut, Dok. Silakan. Terima kasih Pak Irwanto. Jadi kalau menyambung dengan penjelasan apa yang dokter sampaikan ya Dok ya, terus di-relate dengan benefit apa dari Mandiri InHealth. Umumnya Bapak Ibu semuanya bahwa Mandiri InHealth dengan pola layanan managed care saat ini yang sudah kita persiapkan secara komprehensif, semua itu terjamin. Jadi mungkin ini lebih kepada dampak dari penyakit atau dampak dari stres yang terjadi ya, apakah itu mungkin hipertensinya, apakah itu mungkin gula darahnya, berkaitan dengan gula darah atau jantung, itu semua masuk ke dalam benefit pertanggungan. Jadi mungkin sekilas saya sampaikan juga Pak, bahwa managed care ini adalah skema asuransi yang memang komprehensif.
penjaminannya itu dari A sampai Z itu masuk ke dalam benefit pertanggungan kami sesuai dengan memang yang dipertanggungan oleh institusi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana pola layanannya, seperti itu ya. Nah, apa yang tadi disampaikan atau mungkin dampak dari stresor yang tadi disampaikan secara pertanggungan itu masuk ke dalam benefit kami, Pak. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan operasi jantung seperti itu ya, atau mungkin pengobatan hipertensi, diabetes dan lainnya itu masuk dalam pertanggungan kami, Pak. Nah, yang menjadi concern-nya adalah asal memang saat ini kami utamakan pelayanan di provider atau di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi pola managed care ini memang tidak ada batasan biaya maksimal. Jadi artinya sesuai dengan indikasi medis kami akan jaminkan. Nah, tetapi memang kami persiapkan strukturnya. Kliniknya di mana, rumah sakitnya di mana. Selama penanganan tersebut dilakukan di provider kami, itu kami jamin, Pak, seperti itu. Nah, tetapi kalau kembali lagi kepada basic pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa apakah menjamin atau tidak dari Mandiri, kami jamin, Pak. Dampak dari tadi ya, Dok ya, dampak dari stres yang memang terjadi. Apakah itu mungkin ada GERD, ada konstipasi atau diare yang sehingga mungkin diharuskan treatment sampai mungkin rawat inap terhadap kondisi fisik yang terjadi tadi kepada pasien, itu menjadi benefit pertama kami. Nah, tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana supaya tidak stres tadi kan, Dok ya. Poin pentingnya seperti itu mungkin ya, karena berkaitan dengan benefit pertanggungan, memang secara pertanggungan baik itu stresnya, Pak ya, baik itu mungkin penyakit-penyakit yang berkaitan dengan psikosomatis ya. Iya. Memang secara pertanggungan itu dari asuransi manapun tidak menjamin pertanggungan tersebut untuk pengobatan dari kejiwaannya seperti itu. Tetapi kalau dari dampaknya, sekali lagi ya, kalau dari dampaknya tadi diperlukan mohon maaf tindakan, terus juga pemberian obat-obatan yang berkaitan dengan tadi ya, salah satunya hipertensi, diabetes atau mungkin penyakit lainnya yang diakibatkan oleh stres tersebut terhadap fisiknya, secara pertanggungan itu kita jaminkan, Pak, seperti itu. Tapi ya saya ingin mengajak lebih dalam lagi mungkin ya terkait dengan mental health yang memang tadi digabungkan oleh Bu Dokter. Jadi memang kami lebih ingin menekankan bahwa mindset, lebih ingin menekankan bahwa promotif preventifnya itu memang sama-sama harus kita manage bersama seperti itu. Karena mau sebagus apapun obatnya, sebagus apapun rumah sakitnya, tetapi kalau memang pola pengendalian atau pola menjaga kesehatan dari diri pribadinya tidak maksimal, ya memang pengobatan sebagus apapun akan kurang maksimal juga, seperti itu. Gitu mungkin, Pak, tambahan dari saya. Ada ungkapan di masyarakat yang seringkali kita mendengarkan bahwa saya tidak memerlukan pemeriksaan general check-up. Saya tidak memerlukan itu, karena pemeriksaan general check-up ini bukannya malah menyembuhkan saya, tetapi malah menimbulkan penyakit. Menimbulkan penyakit. Dikaitkan tadi dengan beban kerja dari hakim, kemudian aparatur pengadilan, seberapa penting general check-up ini untuk membantu, menjaga, mengelola, atau menjalani hidup sehat? Terima kasih, Pak Irwanto. General check-up ini memang sangat dibutuhkan ya, karena tindakannya itu bersifat preventif, karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Perihal takut penyakitnya ketahuan, kalau misalkan MCU sebenarnya akan lebih mudah diterapi sebuah penyakit apabila terdeteksi awal atau terdeteksi dini. Terdeteksi awal, terdeteksi dini. Contohnya misalkan perempuan ada deteksi awal kanker serviks atau HPV DNA. Misal pap smear atau hasil pap smear masih bagus, tapi terdeteksi virus yang menyebabkan kanker serviks tersebut. Jadi kan upaya promotifnya bisa nih dibunuh si penyebab kanker serviksnya, si virusnya ini bisa dibunuh tanpa 10-20 tahunnya kan kalau yang terinfeksi HPV DNA berisiko untuk kanker serviks. Jadi kan belum terkena kanker serviks, tapi karena HPV-nya DNA-nya saat ini sudah ada, jadi kan kita bisa dibunuh atau bisa diterapi mengeliminasi si virusnya ini, gitu sebenarnya. Bukan karena takut nih nanti jadi kepikiran, jadi ketahuan penyakitnya, enggak, tapi lebih awal, lebih cepat sembuh, lebih awal terdeteksi, lebih mudah dikendalikan penyakitnya, sehingga komplikasi ke depannya itu bisa lebih diminimalisir
Seperti itu sih Pak. Jadi dapat dikatakan bahwa pemeriksaan general check-up ini pencegahan dini Pencegahan dini. terhadap penyakit-penyakit yang bisa timbul kemudian dari penyakit awal yang telah ada. Betul. Saya kira seperti itu, Dok. Dari penyampaian tadi Pak Wawan menyampaikan bahwa ada beberapa manfaat yang telah disiapkan oleh Mandiri InHealth. Ketika kita membaca yang ada di literatur yang ada di Mandiri InHealth, ada pelayanan obat, ada pelayanan khusus, ada juga pelayanan repatriasi. Bisa dijelaskan secara singkat apa sih pelayanan obat yang akan diberikan oleh Mandiri InHealth, apa sih pelayanan khusus itu, dan apa pelayanan repatriasi? Ya, baik Pak Irwanto. Jadi ini adalah manfaat utama dari managed care benefit yang memang saat ini dipertahankan untuk Bapak Ibu Hakim, seperti itu ya. Nah, manfaat utama rawat jalan tingkat pertama, lanjutan atau layanan di dokter spesialis dan juga rawat inap itu sudah terakomodir oleh produk ini, Pak. Seperti itu. Termasuk juga pelayanan khusus. Apa saja sih yang masuk dalam pelayanan khusus, Pak? Nah, ini pelayanan khusus kalau di kami, Pak, di Mandiri InHealth itu memang masuk ke dalam kategori tindakan-tindakan yang menggunakan alat-alat khusus, dalam tanda kutip alat-alat canggih lah, seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam benefit pertemuan kami, Pak. Karena memang di dunia medis ini kan cukup banyak variasinya ya, Dok ya. Misal ada peserta yang memang usus buntu, harus dilakukan pemeriksaan atau tindakannya laparotomi, pembedahan manual ya. Apakah itu dijamin? Bisa dijaminkan. Tetapi untuk kondisi usus harus menggunakan laparoskopi karena memang pembedahannya lebih kecil, tetapi memang tidak ditemukan perforasi atau mungkin gawat medis lain, Pak ya, atas kondisi tersebut. Apakah dijamin? Bisa, Pak, dijamin, Pak. Jadi Gold ini memang benefit yang memang sudah mengcover, termasuk juga tindakan-tindakan atau layanan-layanan yang khusus yang diperlukan bagi pasiennya. Nah, tambahannya adalah evakuasi medis yang memang diperlukan. Ini kami temukan di beberapa daerah yang memang dari sisi layanan terbatas, gitu Pak ya. Mungkin di daerah-daerah Sulawesi atau mungkin Sumatera yang tindak lanjut harus dilakukan di kota-kota besar. Bisa itu mungkin di Surabaya, bisa itu mungkin di Jakarta. Itu kami akomodir, Pak, untuk evakuasi medis ini. Dan juga izin mungkin saya sampaikan juga termasuk repatriasi pengembalian peserta yang sudah dilakukan evakuasi di treatment misalkan di Jakarta dan sudah sembuh dikembalikan lagi ke daerah asal, Pak. Itu kami jamin juga, Pak. Nah, yang terpenting adalah bagaimana caranya menginformasikan hal tersebut kepada tim dari Mandiri InHealth. Tambahan lagi mungkin, Pak, mohon maaf, ada juga repatriasi, mohon maaf, jenazah ya, Pak ya. Kemarin kita juga ada konfirmasi dari daerah, kalau tidak salah itu di daerah Sumatera, itu masuk benefit juga, Pak. Tapi yang terpenting adalah komunikasikan atau informasikan kepada kami, Pak, supaya kami nanti bisa mengarrange tindakan atau memang layanan yang sudah menjadi hak dari peserta, Pak, seperti itu. Nah, saat ini kami sekaligus juga ingin menyampaikan call center kami standby Bapak Ibu semuanya ya, 14072 untuk plan gold, 14071 untuk plan platinum. Jadi satu sumber informasi atau penyampaian informasi bisa melalui call center kami. Nanti call center kami yang akan menghubungi kami, Pak, di lapangan. Tapi mungkin kalau ada Bapak Ibu Hakim yang memang sudah terbiasa mungkin ya komunikasi dengan saya, komunikasi dengan Mas Irfan atau tim kami di daerah, monggo silakan. Ini lebih kepada memang servis kami, Pak. Selain call center, kami juga mempersiapkan tim yang in charge juga, Pak, seperti itu, sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat komunikasi dengan PIC dari Mandiri InHealth. Seperti itu, Pak, mungkin terkait tambahan, Pak. Mengenai tadi benefit pelayanan obat. Nah, jadi kita seringkali mendengarkan bahwa obat itu dibagi menjadi dua. Ya, seringkali kita mendengar ada obat yang bersifat generik, ada obat yang bersifat paten. Dari Mandiri InHealth sendiri, apakah kedua-duanya itu menjadi pertanggungan atau pertanggungan benefit dari pelayanan obat, baik generiknya, baik kemudian patennya, atau kemudian ada pengaturan obat-obat tertentu yang bisa menjadi pertanggungan dan tidak masuk menjadi pertanggungan? Iya, baik, terima kasih, Pak. Ini pertanyaan menarik ya terkait dengan obat. Jadi mungkin banyak yang bertanya
Mandiri Health itu menggunakannya obatnya apa seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa kami dari Mandiri Health untuk obat, kami mempersiapkan formularium obat in health. Ya, kurang lebih kita ada 4.000 item obat-obatan yang sudah kita persiapkan untuk peserta Mandiri Health, baik itu untuk penyakit kronis, untuk penyakit-penyakit akut, atau penyakit-penyakit khusus seperti cancer. Kami memiliki obat-obatannya, Pak, seperti itu. Jadi memang ini sudah masuk pengcoveran benefit. Nah, dari total item obat formulari Mandiri Health, 30%-nya itu adalah obat generik. 70%-nya adalah obat-obatan yang branded atau paten istilahnya, Pak, ya, seperti itu. Nah, jadi artinya pilihan obat pun kami sudah persiapkan, Pak. Sebetulnya kan bukan generik atau bukan patennya dalam mempercepat proses penyembuhan. Nah, tetapi yang terpenting adalah tepat obat tersebut sesuai dengan penyakit yang memang diderita oleh peserta. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana nih komposisi obat formularium in health di rumah sakit, di provider, apakah sudah terdistribusi atau tidak? Karena merujuk kepada beberapa pertanyaan atau mungkin konfirmasi dari peserta kami, ada obat-obatan yang memang ini tercover, ini ada satu obat yang tidak tercover. Jadi prinsipnya adalah di rumah sakit provider kami bahwa seluruh persiapan obat itu kami mengacu ke dalam daftar formulari obat Mandiri Health. Jadi di rumah sakit memang secara protap, secara ketentuannya akan merujuk kepada formulari obat in health. Nah, mengenai apakah itu mereknya, pabrikannya, itu memang banyak. Tetapi isi dari obat tersebut, Komposisinya. itu pasti sama, pasti ada yang sama seperti itu. Nah, itu yang menjadi concern kami, Pak, bahwa dari obat-obatan, baik itu branded, baik itu paten, kami cover juga, karena masuk ke dalam formulari obat Mandiri Health. Tetapi kalau sekarang lanjutannya adalah ada beberapa case yang memang ketersediaan obatnya mungkin di rumah sakit tertentu sedang tidak tersedia. Nah, itu memang beda ceritanya, Pak, seperti itu ya. Artinya memang ada kondisi-kondisi yang kami temukan di lapangan seperti itu juga, Pak. Nah, tetapi kami dapat solusikan juga untuk pasien-pasien yang ternyata membeli obat di luar dari formularium obat in health karena memang kosong nih kondisinya. Itu bisa diajukan claim reimbursement, Pak, kepada kami seperti itu. Jadi memang kami membuka opsi-opsi yang terjadi apabila obatnya kosong di provider kami. Tetapi sekali lagi 100%-nya adalah yang menjadi kebutuhan dan komitmen kami bahwa memang kami komunikasi kepada provider kami supaya ketersediaan obat kami itu memang tersedia di seluruh provider, baik itu di klinik, baik itu di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami, Pak. Seperti itu, Pak. Bu Dr. Oli bisa menjadi pemahaman atau pencerahan kepada Sobat Badilum di dalam praktek yang ada di masyarakat, jaminan sembuh itu ketika menggunakan obat paten. Ketika menggunakan obat generik, maka jaminan sembuhnya rendah, ya. Seperti itu yang berlaku di masyarakat. Pencerahannya, Bu Dokter, mengenai komposisi dari obat paten itu sendiri seperti apa sih, Dok? Sehingga kok menjadi pembeda di dokternya sendiri ketika memberikan, oh ini obat paten, oh ini obat generik, seolah-olah ada jarak mengenai hal itu. Silakan. Perbedaan obat generik dan obat paten, ada jurnal dengan studi kohort, yaitu studi yang dijalankan dari beberapa pasien. Perbedaan pasien yang mengkonsumsi obat generik dan obat paten ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan, karena ternyata obat generik memiliki efektivitas zat aktif dan juga bioavailabilitas konsentrasi obat yang sama di dalam darah. Sehingga untuk perbedaan antara obat paten ataupun obat generik itu tidak ada perbedaan yang signifikan, hampir sama. Cuma bedanya biasanya obat paten itu dari pabrik obat tertentu gitu, sedangkan kalau obat generik kandungan obatnya sama nama obatnya itu sama. Tapi kalau obat paten kandungan obatnya sama nama obatnya itu berbeda. Pak Wawan, tadi menjelaskan ada pelayanan repatriasi, ya, pelayanan repatriasi medis tadi dijelaskan. Apakah setiap pelayanan repatriasi medis ini itu mencakup keseluruhan keluhan atau hanya dalam keadaan darurat saja? Kalau untuk
pelayanan emergensi ya Pak ya, memang itu termasuk khusus untuk keadaan-keadaan darurat Pak. Keadaan darurat. Jadi artinya begini, ketika dalam satu tempat memang tidak ada atau tidak memiliki fasilitas kesehatan atau mungkin tenaga ahli tertentu sehingga harus dilakukan konsultasi ke daerah lain, di situ apa memang bisa kita akomodir untuk evakuasi medis seperti itu. Jadi bukan berarti ketika berobat di satu wilayah dan sebetulnya masih ada dokternya, masih ada fasilitasnya yang bisa lengkap juga, bisa kita handle juga. Tapi peserta ingin melakukan pengobatan ke Jakarta dengan evakuasi tersebut. Secara indikasi Pak, memang itu tidak masuk ke dalam alur evakuasi yang akan dilakukan. Karena syaratnya tadi Pak, jika memang di wilayah tersebut memang harus dilakukan pelayanan ke wilayah atau ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Poinnya itu Pak, seperti itu. Jadi dengan kata lain, repatriasi medis ini yang menentukan adalah berdasarkan hasil medis dokternya, dan yang menentukan akomodasi yang digunakan, transportasi yang digunakan adalah pihak mandirinya. Betul Pak. Nanti ada asesornya Pak. Nanti ada asesornya. Nanti, bisa dengan darat atau bisa dengan pesawat. Itu nanti dari asesornya Pak yang akan melakukan final checknya ya Pak ya, seperti itu Pak. Tapi yang terpenting adalah yang ingin kami sampaikan bahwa possible untuk dilakukan evakuasi atau tidak, dan memang diperlukan evakuasi atau tidak, tentunya dari dokter terkait Pak, seperti itu. Dari dokter terkait. Betul. Tadi juga menjelaskan bahwa mengenai pelayanan repatriasi jenazah. Ya. Selama ini yang menjadi kendala-kendala di hakim ketika bertugas di luar daerah, misalnya dari daerah, dan ya mohon maaf, ketika menjalankan tugasnya itu mengalami gangguan kesehatan dan kesehatan tersebut akhirnya sebagai penyebab hakim itu meninggal. Ketika kami misalnya atau di Satker tersebut ingin menghubungi pihak Mandiri InHealth terkait repatriasi jenazah, apa sih yang persyaratan yang harus disampaikan kepada InHealth sehingga proses repatriasi jenazah itu dari tempat tugas ke daerah asal bisa berjalan dengan baik? Baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kontak ke call center kami Pak. Tadi ya yang sudah saya sampaikan 14072, 14071, sampaikan Pak ke call center kami. Nanti dari call center kami akan melakukan konfirmasi lebih lanjut Pak, terkait diagnosanya, keluarganya, alamat dan lain-lain Pak, seperti itu. Karena informasi awal tadi yang diperlukan. Tetapi bagi peserta, mohon maaf, bagi keluarga, kontak ke call center atau mungkin bagi rekan-rekan ya, bagi rekan sejawat yang memang kebetulan sedang menangani kondisi tersebut, kontak ke call center kami, sampaikan apa yang akan dilakukan, seperti itu. Kalau memang sekali lagi evakuasi ini adalah memang benefit pertanggungan dari peserta kami Pak ya, peserta dari Mandiri Health untuk pihak managed care. Jadi silakan nanti dapat di kontak call center disampaikan, karena nanti diperlukan informasi lebih lanjut Pak terkait memang kondisinya, terkait dengan memang rumah sakit dan lain-lainnya Pak, seperti itu. Tapi yang terpenting adalah informasi itu disampaikan kepada call center kami. Persyaratannya seperti yang tadi saya sampaikan, memang ada tentang keterangan medis, ada resume medis yang nanti akan disampaikan juga, ada juga administratif lainnya terkait alamat dan lain-lain Pak ya, nomor keluarga, itu nanti disampaikan kepada call center kami. Tapi yang terpenting adalah memang ini kita akomodir bagi pasien kami, bagi peserta kami yang memang meninggal ya Pak ya, seperti itu, dan dilakukan pengembalian atau repatriasi ke daerah asal atau daerah asal, seperti itu. Repatriasi jenazah atau pemulangan jenazah yang selama ini dilakukan oleh Satker atau pengadilan, jenazah dipulangkan ke daerah asal dengan ditemani salah seorang atau orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menemani itu. Terkait kemudian orang yang menemani ini, Pak Wawan, apakah ikut menjadi tanggungan repatriasi jenazah terhadap jenazah yang akan dipulangkan ke daerahnya tersebut atau tidak ditanggung? Ya, nah ini pertanyaan baik Pak, terima kasih sudah diingatkan juga. Jadi kami dari Mandiri InHealth, baik itu evakuasi, baik itu repatriasi, kita mengcover satu pendamping keluarga Pak. Satu pendamping keluarga. Pak, seperti itu.
Nah, mekanismenya apakah nanti charter pesawat atau mungkin menggunakan pesawat komersial dan nanti mekanisme tiketnya seperti apa, itu yang nanti akan dikomunikasikan oleh tim evakuasi kami, Pak. Seperti itu. Tapi yang pasti adalah satu pendamping itu kami tanggung, Pak, untuk akomodasi yaitu transportasi. Untuk akomodasinya bukan hanya berangkatnya saja, tetapi kembalinya juga. Betul, betul, Pak. Ya, seperti itu ya, Pak Wawan. Ini bisa menjadi pencerahan kepada teman-teman yang ada di daerah ketika ada musibah seperti itu. Ya, repatriasi jenazah dapat dilakukan dengan baik, dengan cepat, dan bisa sampai di keluarga dengan selamat. Begitupun dengan pendampingnya, baik keberangkatannya dan kepulangannya kembali ke sakit itu ditanggung oleh Mandiri InHealth. Kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Mandiri InHealth, ya, kami atau kemudian hakim mengucapkan banyak terima kasih kepada negara, kepada Mahkamah Agung dan kepada Mandiri InHealth telah memberikan layanan kesehatan terhadap hakim berdasarkan memang perintah undang-undang. Dalam mendapatkan layanan kesehatan itu atau jaminan kesehatan itu sebagaimana disebut di dalam undang-undang, melalui Mandiri InHealth terdapat kemudian hal-hal yang menjadi keluhan dan harapan, ya, saya menggunakan kata keluhan, Pak Wawan, ya, ketika mendapatkan layanan-layanan itu di provider, ya, di provider seperti misalnya klinik tertentu, ya, klinik tertentu. Ada masukan dari teman hakim di daerah ketika mengalami gangguan kesehatan, datang ke klinik tertentu, ya, di daerah tersebut, sudah datang di jam 8, ya, kemudian antri, dan pada saat antri itu mendapatkan nomor antrian 160. Ya, pada saat dipanggil nomor antriannya, bertemu dengan petugas layanan, ada tanya jawab mengenai keluhan-keluhan yang diperoleh oleh hakim sebagai peserta asuransi. Nomor 160 itu dilayani nantinya di jam 3. Nah, ya, sehingga dari yang bersangkutan menyampaikan, ya, apakah antrian yang pertama tadi, ya, itu ada disampaikan masukan atau pertanyaan kepada petugas layanan di tempat tersebut, apakah antrian kami ini, ya, seperti misalnya rumah sakit tertentu membedakan antara jalur khusus dan jalur umum. Dari penyampaian petugas yang ada, bahwa kami tidak menyiapkan jalur khusus, semua sama, baik umum maupun khusus. Sehingga kemudian ada kembali tanya jawab disampaikan kepada petugasnya, ya, saya menggunakan asuransi Mandiri InHealth yang bersifat privat, yang bersifat pribadi, ya, yang dibayar oleh negara berdasarkan jabatan kami. Apakah tidak menjadi masukan terhadap klinik tertentu tersebut? Tetapi jawabannya tetap sama, bahwa tidak ada hak privilege terhadap itu, dan tetap dilayani di jam 3 nantinya atau jam 15 sore. Sehingga yang bersangkutan, ya, berdasarkan penyampaian tadi, mencoba men-searching kerjasama antara Mandiri InHealth dengan rumah sakit tertentu, diperolehlah, ya, yang kerjasama tersebut, kemudian berangkat di tempat atau di rumah sakit itu untuk mendapatkan perawatan, ngantri kembali, ya, setelah ngantri bertemu dengan petugas layanannya, ditanyakan keluhan saya ini, Bapak Ibu, saya mengalami pusing, sakit kepala, dan sakit perut, sehingga menurutnya saya harus dilakukan tindakan medis. Tapi ternyata dari rumah sakit tertentu tersebut, ya, menyampaikan bahwa masalah kesehatan yang Bapak Ibu sampaikan ini tidak dapat kami layani. Karena kenapa? Yang kami layani ini hanya terhadap penyakit-penyakit tertentu yang tindakannya melalui dokter spesialis. Dan berdasarkan kartu asuransi InHealth-nya ini diminta untuk ke klinik tertentu tersebut. Sehingga menyampaikan,
benefit manfaat terhadap asuransi ini seperti apa? Tetap kekeh terhadap jawabannya, silakan kembali ke klinik tertentu tersebut. Sehingga yang bersangkutan kembali lagi ke klinik itu untuk ngantri dengan meninggalkan pekerjaannya dan ngantri bersama dengan masyarakat. Ngantri bersama masyarakat bukan hal yang tabu oleh hakim, tetapi ada hal-hal yang menjadi kegalauan oleh hakim tersebut ketika sudah ngantri bersama masyarakat, kemudian ada yang mengajak mengobrol, ada ketakutan tersendiri karena jangan sampai yang diajak mengobrol tersebut itu ternyata pihak. Ya, ada juga pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mendokumentasikan itu, dianggapnya bahwa ada transaksi di tempat itu, sehingga ini mengurangi hak-hak yang seharusnya hak menerima manfaat kesehatan itu terganggu dengan hal-hal yang demikian. Dari Mandiri InHealth sendiri terhadap hal tersebut bahwa ini harus ada pembeda oleh hakim ketika terkait dengan ngantri ini harus ada pembeda karena memang ada kode etik yang mengatur itu. Bagaimana kemudian tanggapan Mandiri InHealth terhadap hakim sebagai peserta asuransi ada keadaan-keadaan seperti itu? Baik. Terima kasih Pak Irwanto ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bahwa memang ini informasi yang sangat bagus sekali ya untuk disampaikan kepada kami, karena ini salah satu hal yang memang harus kami solusikan. Ini salah satu fungsi kami ya dalam memberikan solusi terhadap kendala layanan yang terjadi. Yang pertama Pak yang ingin saya sampaikan adalah mengenai pemahaman dari produk. Jadi saya harus sampaikan bahwa ini adalah tahun pertama dan terima kasih Pak untuk kepercayaannya. Nah, tetapi memang rasa-rasanya masih cukup sering juga ada Bapak Ibu Hakim yang konfirmasi mengenai alur layanannya seperti apa, goalnya seperti apa, platinumnya seperti apa. Nah, cukup banyak yang memang masih belum memahami alur layanan tersebut. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah memang sama-sama Pak kita pahami bagaimana prosedurnya, bagaimana alurnya. Nah, yang pertama ingin saya jawab adalah tadi Pak terkait antrian di klinik. Apakah ada tidak alur khusus antara Mandiri InHealth dengan peserta lain di klinik? Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa di sebagian rumah sakit ada rumah sakit yang sudah memberikan privilege Pak. Ada counter khusus, ada lounge khusus untuk peserta Mandiri InHealth. Hal tersebut kami pernah utarakan Pak kepada klinik Pak. Memungkinkan atau tidak nih? Karena ini sangat-sangat baik Pak dari sisi servis untuk peserta kami. Nah, tetapi memang merujuk kepada keterbatasan dari SDM, keterbatasan dari mungkin fasilitas dan tempat di beberapa klinik, memang hal ini saat ini belum memungkinkan Pak untuk kita lakukan jalur khusus atau mungkin jalur berbeda Pak ya dengan peserta yang lain seperti itu, karena memang tadi faktor-faktor yang tadi saya sampaikan. Solusi mungkin Pak terkait dengan tadi ini menyambung dengan pertanyaan nomor 3 adalah begini Pak. Satu adalah kami sangat concern Pak terhadap penyampaian yang tadi Bapak sampaikan mengenai meminimalisir resiko ya Pak ya terhadap hal-hal yang tidak diharapkan. Satu adalah kami membuka layanan telemedicine Pak sebetulnya menggunakan aplikasi Fit Aja. Jadi kita memperkenankan peserta kami melakukan konsultasi dengan aplikasi Fit Aja. Minimal untuk penanganan penyakit-penyakit yang ringan, penyakit-penyakit yang akut itu bisa tersolusikan Pak, sehingga meminimalisir Bapak Ibu Hakim kontak atau mungkin keluar dari ruangan seperti itu Pak, karena dengan telemedicine bisa melakukan konsultasi, diperlukan obat-obatan, bisa melakukan pengantaran obat juga Pak, seperti itu. Jadi minimal itu menjadi solusi bahwa penanganan penyakit akut, penanganan penyakit-penyakit yang bisa tertangani melalui telemedicine itu bisa dilakukan segera Pak, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana untuk penyakit-penyakit kronis gitu ya. Nah, penyakit-penyakit kronis Bapak Ibu semuanya memang kita harus membagi klasifikasinya dua plannya, karena di sini ada plan gold, ada plan platinum.
bagi Bapak Ibu yang memang saat ini plannya adalah platinum, memang secara benefit akses bisa langsung ke rumah sakit, Pak. Seperti itu ya. Bagi Bapak Ibu yang saat ini plannya gold, memang secara prosedural itu ada pengobatan terlebih dahulu atau penyampaian kepada dokter keluarga di klinik tertentu seperti itu. Nah, yang menjadi concern adalah satu, untuk penyakit-penyakit kronis ketika sudah ada pengantar rujukan itu berlaku 3 bulan rujukan tersebut. Jadi artinya penanganan lanjutan bisa langsung dilakukan di rumah sakit, tidak harus kembali ke PPK 1. Artinya selama 3 bulan hanya 1 kali ke PPK 1-nya. Itu sudah sangat meminimalisir risiko-risiko yang tadi disampaikan di awal ya Pak, seperti itu. Dan selanjutnya mungkin yang ingin saya sampaikan adalah tadi sudah didiskusikan di awal juga mungkin ya, apabila memang terinfo memiliki in-house klinik atau klinik yang memang standby Pak di sini, rasa-rasanya itu nanti menjadi bahan evaluasi kami, bahan diskusi kami untuk penambahan klinik provider. Minimal itu bisa kita akomodir untuk Bapak Ibu Hakim, karena terinfo kan sudah telemedicine juga sudah bisa juga ya dok ya, artinya bisa melakukan apakah itu rujukan atau apakah itu mungkin konsultasi lain, jadi bisa menggunakan in-house klinik yang tentunya ini menjadi masukan dan tentunya kami diskusikan terlebih dahulu Pak. Nah, tetapi sebelum itu berjalan, artinya kita memiliki solusi tadi Pak ya, telemedicine dan juga layanan yang memang tadi rujukan itu bisa berlaku di 3 bulan untuk penyakit kronis. Yang ingin saya sampaikan kembali adalah mengenai dokter keluarga, pemilihan dokter keluarga. Jadi mungkin saat ini Bapak Ibu terdaftar di salah satu klinik. Nah, itu memang bukan mandatori, tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi artinya kalau memang klinik yang saat ini terdaftar sebagai dokter keluarganya, dari sisi layanan, dari sisi aksesnya mungkin banyak peserta, sebetulnya bisa menjadi opsi dialihkan ke klinik yang lain. Seperti itu. Jadi artinya itu pilihan bisa dilakukan, diganti atau dialihkan dokter keluarganya atau klinik keluarganya ke yang lain. Seperti itu. Karena kami memang memberikan pilihan kepada peserta ya, artinya pilihlah dokter yang memang sesuai, dokter yang memang dirasa dari sisi kenyamanan, dari sisi pelayanan, dari sisi lain-lainnya, silakan dipilih yang sesuai, yang paling tepat seperti itu. Jadi terkait dengan klinik, kalau memang ada salah satu masukan atau mungkin kendala di mana ini pesertanya cukup banyak sehingga antriannya cukup lama seperti itu ya. Nah, klinik ini bisa dilakukan peralihan dokter keluarga atau dipindahkan dokter keluarganya. Tinggal Bapak Ibu semuanya melihat klinik mana yang memang direkomendasikan, klinik mana yang memang dari sisi pesertanya tidak terlalu banyak seperti itu. Saya khawatir ada mindset bahwa dokter keluarganya tidak bisa pindah seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bisa dilakukan pemindahan dokter keluarga ke klinik yang lain. Tinggal nanti lihat saja mana klinik-klinik yang memang dari sisi layanannya, dari sisi fasilitasnya, dan juga dari sisi kepesertaannya memang tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi supaya lebih private ya, supaya lebih bisa menjadi pilihan bagi Bapak Ibu Hakim sehingga meminimalisir resiko yang tadi disampaikan. Terus mungkin tadi terkait layanan di rumah sakit Pak, sudah antri di rumah sakit, terus dari petugas rumah sakitnya disampaikan dikembalikan ke klinik seperti itu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, mohon dapat dipahami dari sisi proseduralnya. Kalau untuk yang platinum, itu kan bisa langsung direct akses ke rumah sakit. Bagi peserta gold, mohon dapat dipahami juga bahwa memang harus ada pengantar rujukan tadi yang diberikan atau dilakukan dari klinik ke rumah sakit. Mungkin case study terjadi ketika pesertanya kebetulan tidak membawa surat pengantar Pak dari klinik, dan case-nya bukan emergency. Seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan juga bahwa bagi case-case emergency, penanganan emergency, silakan bisa langsung akses ke IGD rumah sakit. Provider yang sudah bekerja sama dengan kami itu bisa langsung akses tanpa rujukan. Tapi kalau memang tidak emergency, memang secara prosedural harus ada pengantar dari dokter keluarga kami. Kecuali 4 poli untuk yang gold. Objin, mata, anak, THT itu bisa langsung akses tanpa rujukan. Selain dari 4 poli ini, untuk plan gold memang harus ada pengantar terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau ada pertanyaannya,
aduh ini harus ada pengantar, harus ada datang ke dokter keluarga dulu. Bagi Bapak Ibu Hakim ini menjadi import juga seperti itu ya. Nah, tetapi memang Bapak Ibu saya ingin menyampaikan juga bahwa basic awal dari managed care dengan konsep dokter keluarga, kami berharap bahwa dokter keluarga kami itu bisa menjadi konsultan pertama. Jadi untuk case yang di rumah sakit, Di rumah sakit, ya, memang itu kita harus lihat juga karena sesuai prosedural plan goal itu bisa poli akses langsung tanpa rujukan, Pak. Selain dari 4 poli ini dan selain dari emergensi, memang harus ada pengantar rujukan terlebih dahulu. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah rujukan ini berlaku 3 bulan, Pak, seperti itu. 3 bulan. Pertama itu. Yang kedua adalah kalau untuk case-case emergensi, silakan langsung dapat akses ke IGD rumah sakit, provider yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi rasa-rasanya itu kembali lagi kepada pemahaman terhadap prosedural dari asuransi ini, Pak, seperti itu. Nah, karena konsep dari dokter keluarga ini, kami berharap ini menjadi konsultan pertama, Pak. Tempat curhatnya peserta kami itu di dokter keluarga sebetulnya, Pak. Permasalahan yang muncul, Pak Wawan, ketika di daerah itu hanya satu klinik. Antriannya panjang. Ada pekerjaannya menunggu di kantor. Rumah sakit yang kerjasama di daerah-daerah situ aja. Jadi ketika kemudian yang bersangkutan langsung, kalau saya menunggu sampai jam 3 baru dilayani. Sehingga untuk menunggu rujukannya saja, misalnya, itu harus jam 3. Sedangkan ada pekerjaan yang memang menunggu untuk segera disidangkan misalnya atau ditindaklanjuti, sehingga muncullah pemahaman tanpa melalui prosedural itu datang saja ke rumah sakit, tapi ternyata prosedural harus tetap dijalankan sehingga kembali lagi ke klinik tertentu itu dan menunggu sampai sore. Ada hal yang disampaikan, terkadang saya ingin sekali pulang ke kantor sebentar melihat pekerjaan saya, karena jangan sampai karena saya meninggalkan pekerjaan saya, ada kemudian keadaan-keadaan yang seharusnya dilayani sehingga harus segera saya sidangkan. Tetapi dari pemikiran yang bersangkutan, kalau saya meninggalkan ini, jangan sampai nomor saya sudah panggil, ternyata saya tidak ada. Kembali lagi ke nol. Saya harus menunggu besoknya, sedangkan kepala saya misalnya sudah pusing, sudah sakit. Perlu saya juga menurut pemahaman secara medis dari dia bahwa saya ini harus sudah ada tindakan oleh dokternya. Jadi harapannya Pak Wawan, ketika memang ada konsep keluarga itu ditangani terlebih dahulu, kemudian ada rujukan, harapannya dari yang bersangkutan. Bagaimana kalau hal tersebut dalam keadaan tertentu, memang panjang antriannya, bisa ditiadakan rujukan itu dengan berdasarkan hal-hal yang tertentu tadi. Dan kalau memang katanya bisa dihilangkan saja rujukan itu berpedoman pada THT kok bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Itu harapan dari teman atau yang bersangkutan ketika ada kendala-kendala seperti itu. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan begini, memang kami juga pasti akan melihat situasional atau kondisi di daerah atau di lapangan seperti itu. Kalau ini case-nya adalah di daerah tertentu, yang hanya ada satu-satunya klinik di situ ya, seperti itu Bapak ya. Bagaimana solusinya, gitu kan? Kita lihat kondisinya. Kalau memang kondisinya adalah kondisi emergensi bagi peserta tersebut, pusing, mual, dan lain-lain, akses ke UGD. Bukan ke polinya, tapi ke IGD rumah sakitnya. Supaya apa? Langsung ditangani segera di IGD-nya. Seperti itu. Karena kalau memang akses tadi ke poli, memang pasti akan ada secara administrasi diperlukan rujukan dan lain-lain. Tapi sekali lagi, sebagai pasien, kita harus paham, ini kondisinya emergency atau tidak nih. Kalau pusing, tinggi, demam, rasa-rasanya itu masuk kriteria emergency, alihkan langsung ke IGD rumah sakit. Seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata di daerah tersebut hanya satu-satunya klinik yang ada dan juga sangat-sangat cukup banyak pesertanya, saran saya adalah komunikasi dengan tim kami, Pak. Supaya nanti tim kami yang akan membantu memprovide proses selanjutnya, seperti itu. Apakah nanti ada pelayanan khususkah? Apakah nanti dilakukan
kondisi tertentu terhadap penanganan bagi pasien tersebut, nanti biar tim kami Pak yang akan menyesuaikan di lapangan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kepada siapa komunikasinya seperti itu ya. Saran saya adalah komunikasi kepada call center kami Pak. Call center kami 24 jam standby, sampaikan keluhannya supaya apa? Supaya nanti call center kami menghubungkan dengan atau menghubungi dengan PIC kami di area tersebut. Nah, tentunya biasanya call center kami akan meminta nomor telepon dari pasien. Nah, biar nanti tim kami Pak yang akan menindaklanjuti, yang akan memfasilitasi komunikasinya Pak dengan peserta, apakah nanti pelayanan di kliniknya atau di rumah sakitnya, itu tim kami akan meng-guide Pak, seperti itu. Jadi kami rasa-rasanya Pak terkait dengan case-case yang tadi ya, terbatas mungkin di beberapa titik provider, pasti kami akan tindak lanjuti Pak, seperti itu. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan terkait dengan prosedur layanan. Kalau pertanyaan yang tadi yang kedua Pak, terkait ini untuk THT-nya kan bisa tanpa rujukan, seperti itu ya. Kenapa untuk yang lain misalkan dengan internisnya tidak seperti itu? Kami mengacu kepada regulasi kami Pak, yang disampaikan kepada OJK bahwa memang saat ini plan yang gold ketentuannya adalah seperti yang tadi disampaikan Pak ya, 4 poli tanpa rujukan untuk plan gold ini. Jadi memang kami mengikuti ketentuan regulasi penyampaian produk yang kami ajukan, seperti itu. Nah, mungkin ini menjadi solusi Pak di tahun depan Pak ya, mungkin ini bisa menjadi solusi di polis tahun selanjutnya, karena memang di tahun ini juga kami ada beberapa penyesuaian produk yang bisa kita sampaikan kepada peserta, kepada badan usaha nantinya akan mengambil produk kami. Ada pilihan-pilihan yang produknya tanpa rujukan, tapi berbeda dengan platinum ya Pak ya, tapi tanpa rujukan bisa langsung akses. Itu kami sudah persiapan di tahun ini Pak. Mungkin ketika nanti ada perpanjangan polis di tahun ke depan, itu bisa menjadi salah satu solusi Pak. Seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara di tahun ini, sampai dengan akhir polis, yang saya sampaikan paling seperti itu. Artinya kita bisa menyampaikan telemedicine untuk peserta tersebut. Kita bisa menyampaikan juga hubungi call center kami supaya tim kami nanti akan menghubungi peserta, menyesuaikan nanti layanan seperti apa, apakah di IGD rumah sakit ataukah dengan prosedur yang lain. Yang ketiga adalah kami segera mungkin akan melakukan komunikasi dengan katakanlah klinik in-house di sini supaya bisa menjadi salah satu solusi juga nanti di lapangan seperti apa. Karena ini menjadi concern di wilayah remote ya Pak ya, yang memang dari sisi provider mungkin terbatas Pak. Mungkin itu Pak. Ya. Jadi dengan kata lain Pak Wawan, ketika ada kondisi-kondisi tertentu tersebut, hakim sebagai peserta in-health bisa menghubungi call center atau kemudian pemberi informasi in-health, sehingga keadaan-keadaan itu bisa langsung ditindaklanjuti, bisa dicarikan solusi tindakan-tindakan selanjutnya seperti apa. Kira-kira seperti itu Pak Wawan. Yang terpenting komunikasi Pak. Penting komunikasi. Segera kepada kami, entahlah call center ya Pak ya, atau Bapak Ibu yang sudah terbiasa komunikasi dengan tim kami. Saya di Jakarta, mungkin ada tim kami juga Mas Irfan, dan juga ada tim kami di daerah yang di Denpasar, yang di Bandung. Silakan hubungi langsung seperti itu. Jadi artinya ketika ada kendala terkomunikasikan langsung, kami pun bisa langsung memitigasi atau mensolusikan pada saat itu juga Pak, seperti itu. Ya, bisa langsung dimitigasi ke klinik-klinik tertentu tersebut ya. Entah itu klinik, entah itu rumah sakit, kita langsung tindak lanjuti Pak. Baik, selanjutnya ada juga masukan yang masuk ke tim podcast mengenai pelayanan in-health. Hakim sebagai peserta asuransi in-health dalam menerima pelayanan gigi, ya poli gigi di klinik tertentu, setelah ada tindakan tambal, penambalan terhadap giginya, 3 hari kemudian copot. Karena copot, datang kembali ke klinik tertentu tersebut untuk melakukan penambalan ulang terhadap giginya yang copot tersebut. Ternyata 1 bulan kemudian setelah ditambal, itu copot lagi, karena copot kembali lagi ke klinik tertentu tersebut. Ya, pada saat ada tindakan-tindakan penambalan terhadap yang bersangkutan, menyampaikan, dok, memang di klinik ini tidak menyiapkan laser pengeras
ya, laser pengeras sehingga bisa lebih kuat ratanya ketika ada penambalan. Jadi jawaban yang bersangkutan menyampaikan bahwa BPJS asuransi Mandiri InHealth tidak mengcover atau tidak menanggung alat tersebut sehingga tidak dapat digunakan terhadap layanan yang diberikan. Ya, itu penyampaiannya sehingga ada ketidakpuasan dari yang bersangkutan. Oh, ternyata sebenarnya berdasarkan penyampaian dari dokter yang menangani, BPJS dan Mandiri InHealth itu sama produknya. Jadi tidak ada manfaat lebih ya, sebagaimana kemudian yang disosialisasikan pada saat Mandiri InHealth melakukan sosialisasi kepada Mahkamah Agung dan 4 di badan peradilan di bawahnya. Tanggapannya Pak Wawan. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Irwanto. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, saya ingin menyampaikan begini, bahwa yang pertama adalah terima kasih atas informasi yang disampaikan, karena ini adalah catatan yang harus kami perbaiki, seperti itu. Yang kedua adalah, jika kita bicara benefit, Bapak Ibu semuanya, bahwa tindakan-tindakan dari gigi terkait tambalan Pak ya, apakah itu tambalan tetap, tambalan juga sementara, itu masuk dalam benefit pertanggungan kami. Tambalan sinar, itu masuk Pak dalam pertanggungan kami, seperti itu. Nah, hanya kalau memang ada yang menyampaikan sebagian atau mungkin salah satu provider yang menyampaikan seperti itu, harapan kami nanti dapat diinformasikan kepada kami, karena kami harus melakukan konfirmasi dan klarifikasi Pak. Karena dari Mandiri InHealth kami tidak ada pernyataan bahwa tambalan dengan sinar itu tidak dijamin. Oh tidak Pak, kami jaminkan juga Pak untuk gigi, seperti itu. Nah, jadi mohon nanti dapat disampaikan Pak, kalau memang ada kendala-kendala seperti itu di provider, bisa langsung dari peserta kepada call center kami juga disampaikan provider mana yang memang menjadi penyampai informasi tersebut, atau mungkin dapat disampaikan kepada tim, atau mungkin kepada unit terkait juga di sini ya Pak ya. Monggo silakan Pak, yang terpenting adalah diinformasikan kepada kami, karena sekali lagi statement yang tadi disampaikan mungkin oleh salah satu petugas Pak ya, itu tidak benar Pak, karena kami jaminkan. Yang kedua adalah gigi ini pilihan Pak. Maksudnya pilihan begini, kami menyediakan dokter gigi atau klinik gigi yang banyak Pak, seperti itu ya. Jadi artinya kalau memang ada ketidaksesuaian atau mungkin kurang puasan Pak ya terhadap mungkin penanganan tersebut, sebetulnya bisa dilakukan second opinion Pak ke klinik gigi lain, atau bahkan jika memang diperlukan rujukan ke rumah sakit untuk penanganan gigi, tambalan gigi atau pencabut atau lainnya untuk layanan gigi, itu bisa dilakukan Pak, seperti itu. Jadi artinya mohon satu layanan atau satu informasi yang diterima atau yang disampaikan oleh petugas administrasi, mohon tidak digeneralisir Pak, seperti itu. Karena sekali lagi secara benefit pertanggungan Bapak Ibu semuanya, jelas memang kami melakukan pengcoveran tambahan seperti itu ya Pak ya, dari apa yang memang Bapak Ibu terima saat ini dari sisi pertama asuransi. Jadi artinya pertanggungan kami memang lebih luas Pak ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya klarifikasi bahwa itu dijamin. Nah, tinggal mohon kami disampaikan informasi providernya di mana, karena kami harus menyampaikan edukasi kembali kepada petugasnya, kepada kliniknya, dan kami juga harus melakukan klarifikasi juga terkait hal ini Pak, seperti itu. Itu Pak Wan ya. Ada juga masukan yang masuk ke tim podcast Badilum terkait layanan masih tambalan gigi Pak Wawan. Ketika tambalan giginya ternyata tidak cukup 1 bulan, tanggal lagi, sehingga pindahlah ke rumah sakit tertentu yang memang tidak kerjasama dengan Mandiri InHealth, karena yang diinginkan yang bersangkutan adalah layanan yang memuaskan dan tidak selalu berhubungan dengan klinik tertentu tersebut. Jadi satu kali mendapatkan tindakan medis sudah dapat digunakan sampai kemudian tahunan. Pada saat menerima tindakan medis tambalan gigi tersebut, ada komunikasi antara yang bersangkutan dengan dokter yang menangani di sana. Penyampaiannya bahwa memang terhadap
pelayanan gigi ini, nanti bisa juga ditambahkan sama Bu Dr. Olive, itu ada bukan hanya satu gigi, bukan hanya satu dokter, tetapi ada yang terkait kemudian pencabutan gigi, ada yang terkait dengan gusi, ada yang terkait dengan estetiknya, dan itu bisa spesialis semuanya. Sehingga dari teman yang bersangkutan menyampaikan harapannya terhadap layanan gigi ini, apakah bisa mencakup ke spesialis-spesialis tersebut. Ketika misalnya tadi yang seperti Pak Wan sampaikan, ini ada pilihan datang ke klinik, ya ketika sudah ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh klinik tertentu tersebut, tetap meminta rujukan ke rumah sakit yang bekerja sama, yang pilihan menurut yang bersangkutan bahwa itu pelayanannya lebih baik. Menurut yang bersangkutan pelayanan lebih baik, karena ada kemudian yang berlaku di masyarakat untuk pengobatan ini jangan hanya terpaku kepada satu dokter saja atau satu kemudian rumah sakit saja, tetapi dapat memilih rumah sakit tertentu yang oleh masyarakat ini saya cocok dengan ini. Kemudian ketika pindah 1, 2, atau 3 kali, ternyata pindah yang ketiga kali ini cocok dan harapan untuk sembuhnya lebih cepat. Tanggapannya Pak Wan. Ya, jadi tanggapan saya begini Pak. Kembali lagi Pak, mengenai rujukan memang sebetulnya itu adalah hak dari dokternya dan sesuai indikasi. Selama memang dokter itu masih bisa menangani Pak ya, dokter, katakanlah dokter klinik, dokter umum, selama masih bisa menangani, rasa-rasanya penanganan pasti akan dilakukan maksimal oleh dokter tersebut atau di klinik tersebut. Nah, tetapi maksudnya begini Pak yang ingin saya sampaikan. Pilihan buat peserta adalah satu, apabila memang ada dalam tanda kutip catatan ini Pak ya di klinik tersebut, pilihannya adalah satu, bisa melakukan second opinion atau tindakan lanjutan di provider yang lain Pak. Seperti itu. Karena kami juga memiliki provider-provider yang rasa-rasanya sangat-sangat maksimal tanpa ada penyampaian informasi seperti yang tadi disampaikan Pak ya, dan memberikan sesuai dengan benefit pertanggungan, termasuk tindakan tambalan Pak. Tambalan ini kan tindakan dasar Pak ya, seperti itu ya. Tidak dilakukan di rumah sakit pun dari klinik masih bisa menangani Pak, seperti itu. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan adalah memang kewenangan dari rujukan ini pasti dari dokter Pak. Tapi yang ingin saya sampaikan kembali lagi Pak, jika memang ada layanan yang di klinik tidak memungkinkan ditangani, fasilitasnya terbatas, dari sisi medisnya mungkin terbatas juga, dan diperlukan rujukan secara indikasi medis, itu bisa dilakukan juga Pak. Termasuk pun mungkin rujukan untuk tambalan, jika memang dari klinik, dari dokter kliniknya merujuk atau menyampaikan indikasi lain terhadap penanganan di klinik, sehingga harus ditangani dokter spesialis gigi yang di rumah sakit, secara ketentuan itu masuk benefit pertolongan kami Pak. Tidak ada masalah Pak dengan itu Pak, seperti itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan kembali adalah bahwa rujukan ini memang hak dari atau memang sesuai indikasi dari dokter tingkat pertama tadi Pak, seperti itu. Nah, tinggal sekarang adalah selain tadi Pak ya, kami ingin mengetahui di mana kliniknya, di mana areanya, sehingga kami bisa melakukan edukasi kepada klinik tersebut. Yang terpenting adalah peserta juga memiliki second opinion, second layanan yang bisa diakses Pak. Apakah di klinik gigi rekomendasi lainnya, karena kami juga tidak hanya terpaku di satu klinik ya Pak ya, itu bisa dilakukan Pak, seperti itu. Atau ketika terjadi keluhan tersebut, komunikasi kepada tim Mandiri Health, disampaikan keluhannya, lalu diinformasikan atau lalu dikonfirmasikan klinik mana rekomendasi dari Mandiri Health, supaya mohon maaf tidak terulang case yang sama, ada tambalan yang lepas lagi Pak ya, seperti itu. Karena itu berkaitan juga dengan keahlian dari tenaga medisnya, seperti itu Pak ya, dan alat-alat atau mungkin bahan yang dipergunakan. Tapi sekali lagi Pak, kami declare bahwa kami menjamin Pak untuk tindakan-tindakan tambalan yang menggunakan alat-alat khusus seperti tadi, tambalan sinar ya Pak ya, itu tambalan sinar Pak, umumnya Pak, yang memang dilakukan untuk tambalan tetap. Kami menjamin itu Pak, seperti itu. Ada juga keadaan Pak Wawan sudah berkali-kali konsultasi dengan dokter giginya, tetapi keadaan tetap sama. Nah, keadaan sama, sehingga dengan keadaan tetap sama itu pindahlah ke rumah sakit tertentu yang memang fokus terhadap hal itu. Satu kali datang ternyata sudah
sudah sembuh. Jadi dari penyampaian Pak Wawan tadi, ketika memang ada hal tersebut yang dialami oleh peserta, maka membuka ruang komunikasi sehingga dapat dilakukan tindak lanjut terhadap hal tersebut. Mengenai tadi Bu Dr. Olive terhadap pilihan atau second opinion terhadap dokter-dokter itu, apakah memang bisa dilakukan seperti itu, bahwa ketika saya tidak puas dengan layanan dokter yang satu, maka saya bisa pindah ke layanan dokter berikutnya? Terima kasih Pak Irwanto. Kalau untuk second opinion sendiri itu memang dianjurkan. Untuk di US sendiri memang sudah dianjurkan seorang pasien atau keluarganya meminta second opinion, terutama untuk melakukan tindakan yang menimbulkan risiko kedepannya itu lebih berat, kayak misal tindakan operasi, tindakan-tindakan bedah, itu disarankan untuk meminta second opinion. Atau misal diagnosisnya belum serak sama dokter sebelumnya, atau komunikasi, informasi, edukasi dari dokter yang sebelumnya kok kurang enak, itu boleh banget, dan di kode etik kedokteran juga diperbolehkan untuk seorang pasien mencari second opinion. Second opinion sendiri itu adalah hak otonomi pasien dan keluarga sepenuhnya. Jadi nggak apa-apa banget. Memang dari penelitian juga ternyata sekitar 70% pasien yang mencari second opinion itu memang lebih nyaman, terus mudah sembuh, jadi lebih sembuh juga dibandingkan sama dokter yang pertama. Itu nggak apa-apa banget, walaupun misal diagnosisnya sama, tapi cara penyampaian dokternya yang pertama itu beda, lebih nyaman dokter yang kedua, itu biasanya lebih cepat sembuh juga sih pasiennya, Pak. Dan 95% pasien yang mencari second opinion itu lebih tenang dalam menentukan pilihannya, apakah oh iya ya udah deh operasi aja, atau oh ya udah enggak, obat aja. Itu biasanya mereka lebih tenang setelah mencari second opinion ataupun third opinion juga boleh, mencari opini ketiga juga boleh. Seperti itu Bu Dr. Elvia. Terkait second opinion ini kan berdasarkan informasi masyarakat terhadap si pasien. Dokter ini yang lebih baik pelayanannya, dokter ini keakuratannya berdasarkan kemudian medisnya ini lebih baik. Jam terbangnya bagus. Jam terbangnya. Terkait hal tersebut, Pak Wawan, ketika ternyata rekomendasinya ke rumah sakit yang tidak bekerja sama, dan peserta Mandiri InHealth ini ketika melaksanakan itu ternyata keakuratan sembuhnya itu lebih tinggi. Apakah ada solusi reimbursement-nya atau fit claim-nya misalnya terkait hal tersebut? Pak Wawan, silakan. Baik Pak Irianto ya, jadi menyambung apa yang disampaikan Bu Dokter, artinya memang second opinion kami pun di Mandiri InHealth sangat-sangat membuka sekali ya terkait dengan memang bagi peserta yang memerlukan tindakan khusus. Contoh, ada peserta akan dilakukan angkat rahim, Dok. Ini sangat-sangat krusial dan kami justru menyarankan untuk second opinion. Karena ini kan berkaitan dengan pengangkatan organ organ tubuh juga seperti itu ya. Artinya kami akan fasilitasi seperti itu. Tinggal nanti pesertanya atau pasiennya itu mencari di mana nih kira-kira yang direkomendasikan, di mana dokter second opinion-nya yang bisa memang akan diakses. Jadi kami sangat-sangat membuka ini, apalagi tindakan-tindakan yang memang berkaitan dengan operasi besar, operasi pembedahan seperti itu sangat-sangat kami anjurkan dan kami sangat membuka. Yang tidak diperkenankan adalah kalau memang pesertanya berobat di sini seperti itu ya, terus berulang, itu memang kami sangat-sangat menghindari. Karena apa? Supaya riwayat medis juga kan tercatat dengan baik lah, seperti itu di fasilitas kesehatan. Nah, yang selanjutnya adalah tadi terkait dengan ketika ada second opinion yang ditujukan dan kebetulan di non-provider. Pertanyaannya seperti itu, Pak ya. Nah, jadi Pak, yang saya sampaikan pertama adalah bahwa skema managed care ini, Pak, kami tidak membatasi pembiayaan yang terjadi untuk pasien. Pasien sampai dengan puluhan, ratusan juta pun sesuai indikasi medis yang memang diperlukan. Kami tidak batasi, Pak, sampai dengan sembuh pasien seperti itu. Nah, tetap memang skema managed care ini
identiknya adalah dilakukan di provider yang sudah dipersiapkan, yang sudah kerjasama. Nah, itu yang menjadi salah satu ciri dari managed care. Pertanyaan lebih lanjut adalah, rujukannya ke non-provider, bagaimana solusinya? Pak, saat ini memang kami mensolusikan adalah, biasanya kita coba tracing. Dokter tersebut praktek di rumah sakit mana saja, seperti itu ya. Karena biasanya kan ada 3 tempat praktek. Nah, apabila di 3 tempat praktek itu ternyata ada di rumah sakit providernya dari kami akan arahkan dan usulkan ke sana, Pak, ke dokter yang memang prakteknya di rumah sakit yang kerjasama. Tetapi jika pertanyaannya adalah, ini dokter satu-satunya praktek itu di rumah sakit tersebut, tidak membuka praktek di tempat yang lain, minimal, Pak, yang kami solusikan saat ini adalah coba kami mencari dokter dengan spesialisasi yang sama, subspesialis dengan spesialisasi yang sama, atau mungkin, mohon maaf, prof yang memang spesialisasinya sama, supaya komparasinya sesuai, Pak, seperti itu. Dari sisi kenyamanan pesertanya juga dapat, Pak, ya, dari sisi keilmuannya juga equal, Pak, seperti itu. Jadi mungkin itu yang kami solusikan saat ini, Pak. Terlepas dari bisakah atau tidak bisakah dilakukan pengajuan reimbursement, itu memang kondisional, Pak, seperti itu. Itu memang kondisional, artinya kami melihat case by case, Pak, begitu. Tetapi artinya kami mensolusikan saat ini seperti yang tadi saya sampaikan, Pak. Kalau memang terdapat dokter dengan spesialisasi yang sama, dokter spesialis kah atau mungkin profesor kah yang memang bisa melakukan treatment tersebut dengan rujukan yang disampaikan tadi, kami lebih cenderung, Pak, menyarankan hal yang tadi, Pak, seperti itu. Artinya dengan kata lain, Pak Wawan, ketika ada keadaan-keadaan seperti itu, silahkan jalin komunikasi kepada Mandiri Health untuk dijadikan solusi. Betul, Pak. Betul, Ya, Pak. seperti itu, Pak Wawan, ya. Maupun diskusi, Pak, dengan kami, Pak. Ada masukan juga, Pak Wawan, terkait peserta InHealth, hakim sebagai peserta InHealth, pangkatnya, keadaannya berdasarkan hal tersebut mendapatkan kartu gold, misalnya, tetapi berdasarkan manfaat ingin meningkatkan atau upgrade kartu dengan membayar premi secara pribadi, apakah itu dimungkinkan, Pak Wawan? Iya, baik, Pak. Ini terima kasih sekali karena memang cukup banyak Bapak Ibu Hakim yang memang berkonfirmasi ya terkait hal tersebut. Jadi memang izin Bapak Ibu semuanya, saat ini memang pertanggungan dari Mandiri Health kita mengikuti sesuai dengan ketentuan, Pak, berdasarkan dengan grading dari jabatan, Pak, seperti itu. Jadi untuk plan Gold, PIP A, PIP B itu kan memang ada gradingnya ya, Pak, ya. PIP B itu di 3A sampai 3C kalau tidak salah ya. Kalau untuk yang Gold, PIP A-nya itu gradingnya sampai dengan 4C ya, seperti itu ya. Untuk Platinum itu di 4D, 4E. Dan memang itu ada gradingnya. Jadi memang kalau ada peserta yang saat ini kebetulan gradingnya adalah di Gold, PIP B seperti itu, dan ingin top up ke Platinum. Nah, memang secara ketentuan saat ini kami belum memungkinkan. Jadi ini mengacu kepada grading dari peserta, Pak, seperti itu. Belum memungkinkan untuk melakukan tambahan secara pribadi, seperti itu, Pak. Tambahan secara pribadi karena ada masukan-masukan juga, Pak Wawan, ketika itu memang dimungkinkan karena anak belum ditanggung, ya, istri juga masih belum ditanggung, sehingga berdasarkan tersebut ingin juga memasukkan anaknya, ingin juga kemudian memasukkan istrinya sebagai peserta InHealth. Jaminan kesehatan ini hanya diberikan kepada hakim. Dalam hal, Pak Wawan, ada pegawai aparatur pengadilan ingin juga bergabung, ya, mendapatkan jaminan kesehatan itu, tapi dengan membayar preminya secara pribadi. Apakah itu dimungkinkan? Ya, kembali lagi, Pak. Ini melanjutkan jawaban tadi yang pertama. Saat ini memang kita masih belum memungkinkan untuk melakukan penambahan selain dari polis tertanggung saat ini. Karena memang polis tertanggung saat ini kita diperuntukkan untuk Bapak Ibu hakim, Pak, seperti itu ya, di luar dari keluarganya.
mudah-mudahan Pak, mungkin polis selanjutnya Pak ya, polis selanjutnya mungkin bisa membuka lebih luas Pak terkait pengkaparan bagi keluarga atau mungkin unit lainnya Pak seperti itu. Tapi kembali lagi Pak kepada memang polis yang saat ini memang masih merujuk kepada Bapak Ibu peserta hakim seperti itu Pak. Seperti itu Pak Wawan ya. Closing statement Bu Dr. Olive. Baik, terima kasih Pak Irwanto. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan hari ini untuk bisa mengisi podcast. Saya selaku dokter umum dan tenaga kesehatan mengingatkan untuk pentingnya kesehatan fisik dan juga kesehatan mental Bapak Ibu, semua Sobat Badilum. Karena kualitas hidup itu nomor 1. Kesehatan fisik seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dari mulai pola hidup sehat, dari makanan, nutrisi, pola tidur, dan juga kesehatan mental, mindfulness, dan jangan lupa juga untuk rekreasi atau sekedar chit-chat dengan keluarga. Kelola stres dengan baik, jangan lupa cukupi kebutuhan air putih, dan juga kesehatan spiritual juga jangan lupa. Terus statement untuk Pak Wawan sebagai perwakilan Mandiri InHealth. Silakan. Terima kasih Pak Irwanto. Jadi kalau dari saya pribadi Pak ya, terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan, karena unit saya adalah sebagai customer service Pak. Unit saya sebagai pelayanan pelanggan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa yang pertama, kesehatan itu adalah tanggung jawab dari pribadi. Jadi jangan banyak konfirmasi kepada rumah sakit dan kami Pak, karena begitu konfirmasi artinya kan itu butuh kesehatan Pak, seperti itu. Jadi jaga kesehatan sebaik mungkin, dan juga apa yang tadi disampaikan dokter narasumber kita juga sangat-sangat baik sekali, mohon dapat dipahami juga dan diimplementasikan. Terakhir dari saya adalah tidak ada layanan yang sempurna, pasti memerlukan penambahan informasi, pasti memerlukan tambahan informasi untuk peningkatan kualitas layanan. Jadi harapannya adalah tolong dikomunikasikan sesegera mungkin apabila memang ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Apakah itu mungkin ada kendala, apakah itu ada masukan, tolong informasikan kepada kami. Melalui konsultan kami, melalui tim kami yang standby di lapangan, silakan disampaikan sesegera mungkin supaya kami bisa melakukan aksi segera, supaya kami bisa langsung merespon segera terhadap peserta kami yang memang memerlukan penanganan. Apapun itu, kuncinya adalah komunikasi. Seperti itu. Baik, berdasarkan closing statement yang diberikan oleh Ibu Dokter dan Pak Wawan, dapat disimpulkan bahwa untuk menjalani hidup sehat, mari menjaga pola hidup sehat dan gaya hidup sehat. Terkait kemudian pelayanan dari Mandiri InHealth, ketika ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dapat pelayanan yang maksimal, komunikasi terbuka untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, kehadiran Bapak Ibu sangat bermanfaat untuk kemajuan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Salam podcast Ditjen Badilum.